Sekarang, untuk itu, saya tahu persis menurut Dr. John Medina juga, supaya hari ini efektif, efisien, kita bisa sharing yang namanya Happiness Revolution ini, bahagia cara Harvard University caranya seperti apa, bahagia tanpa syarat caranya gimana, sehingga imun sistem kita lebih bagus, lebih kuat, caranya bagaimana. Nah, itu saya percaya bahwa kalau kita terlibat sepenuh hati, kita akan lebih ingat. Jadi layar tolong Pak Diki itu loh, banyak yang ikut seminar, ikut ini, saya dapat WhatsApp dari teman, ternyata orang-orang, nah ini perhatikan, 2 menit awal ini anaknya Rensia Santira ini gitu ya. Wah, 5 menit sudah tobiat, 7 menit sudah kudungan, 10 menit koprol terbalik-balik, dahsyat, mumet, tidak karu-karuan. Nah, dari hal ini, jadi teman-teman ini sangat-sangat penting. Makanya hari ini supaya dapat manfaat 1 jam 2 jam ini, ayo kita libatkan. Nih, kita seminar ini untuk amal-amal, saya tidak dicas bayaran sama sekali gitu ya. Jadi ini rule webinarnya terlibat sepenuh hati, ikut bergerak, ikut berteriak, ikut jawab di chat. Nah ini teman-teman silakan jawab di chat gitu ya. Positif dan semangat, terbuka mau belajar, mencatat boleh, screenshot boleh, silakan, dan ada hadiahnya bagi yang terlibat aktif. Nah, saya sediakan. Pak Diki, hadiahnya apa ini? Ya, ada hadiah apa di tempat saya? Buku-buku udah mulai saya kasih. Sebentar, oh masih ada beberapa buku saya. Ada Work Less and More, ada ini ya. Oke, mari kita lihat nih. Kemudian sedia air minum. Nih, layar ke saya dulu. Yuk, layar ke saya lagi nih. Mau sedia air minum bagaimana? Nih, teman-teman, kemarin saya baru nonton video ya. Kalau Anda mau happy, salah satunya cukup minum. Kalau minumnya tidak cukup, Anda lo ya, tidak omong. Sungguh ajaib lo ya, tidak semua rumah sakit memonitor jumlah intake cairan dan mengontrol. Dan ini makanya sampai saya bilang, minum, minum, rumah sakit, please, tolong. Oh, banyak langsung tersinggung, dokter langsung ya enggak apa-apa, ayo tabayun, gitu loh ya. Apakah iya minum sudah selalu ngotot? Patung, itu yang namanya dedimer itu tidak ada hubungannya dengan air minum. Penggumpalan darah itu tidak sembuh dengan air minum. Oke, kalau gitu enggak usah minum sama sekali. Mati, darling. Jadi please sedia air minum ya. Jadi teman-teman, mohon maaf kalau ada yang tersinggung dengan video saya ngegas, karena itu merupakan satu keperhatian saya, tapi sayangnya video saya cuma 20 detik dipotong. Video saya itu 59 menit gitu loh ya. Di situ jelas disampaikan kok panjang lebar bahwa obat silahkan tetap penting, tapi minum sangat-sangat penting. Kemarin saya lagi nonton Netflix, judulnya Human. Terus kemudian di salah satu serialnya namanya Defense. Itu ada satu dokter di Nigeria kena Ebola. Dia cerita tentang macam-macam virus, salah satu cerita tentang Ebola. Ebola itu menurut dokter ini, 9 dari 10 meninggal dunia. Dan dia dokter yang baru praktek. Begitu dia kena Ebola, kemudian dikucilkan, ya tentu saja dikucilkan, orang takut sekali ketularan. Kemudian waktu itu sungguh tidak ada obatnya, sampai sekarang juga masih belum. Tapi itu self-limiting disease, karena matinya jauh lebih banyak daripada persentasenya ya, daripada yang namanya virus COVID-19, maka yang terjadi inangnya mati duluan. Jadi sebelum nyebar kemana-mana, inangnya udah mati ya. Kalau COVID ini kan bahayanya, inangnya nggak mati-mati. 90 sekian persen baik-baik saja, 80% OTG. Yang OTG ini yang nyebarin kemana-mana. Yang kena siapa? Yang senior-senior, yang punya komorbid. Kemarin baru dapat berita duka. Mama teman saya yang notaris meninggal dunia kena COVID. Nggak pernah keluar sama sekali. Tapi pembantunya yang beli ke pasar, ya yang jualan di pasar nggak pakai masker, nggak pakai begini, yang jualan di pasar baik-baik saja, masih muda gitu ya. OTG, pembantunya kena, pembantunya baik-baik, cucunya kena, cucunya baik-baik, emaknya meninggal langsung gitu lah, cuma beberapa hari doang meninggal. Dan kan sedih loh gitu ya, nggak enak gitu loh ya. Yang meninggal persentasenya, yang meninggal persentasenya dikit. Tapi coba kalau misalnya yang kena 20% masuk rumah sakit, sekarang 200 juta orang kena rumah sakit, terus bareng-bareng gitu, 20%, 40 juta, taruh di mana coba? Tidak cukup lah, ya jadi lebih baik kita protokol kesehatan. Tapi saya sharing. Nah, orang dokter yang di Nigeria ini yang kena COVID, dia cerita bahwa saya, ini ujian, kelihatannya defisit, ini waktu saya meninggal. Terus kemudian dia apa? Bawa kemana-mana bawa air minum. Jadi dia bukan kemana-mana, jadi tidur pun sampai air minum. Kalau saya muntah, saya minum. Saya minta minum. Minimal saya tidak boleh dehidrasi, karena itu akan menambah kesengsaraan saya, kemungkinan mati lebih tinggi. Jadi sekali lagi, para dokter mohon maaf, jangan tersinggung kalau Anda saya juga minum, karena itu videonya cuma 20 detik yang viral, terus kemudian seolah-olah lu rumah sakit aja begini. Lah ya iya.
mohon kejujurannya deh, kalau rumah sakit sudah memonitor jumlah air minum, oke, gitu ya. Kalau belum, Bu Ayu tolong dimonitor. Nah sekarang, yuk kita minum yuk, karena gitu, oksigen penting nggak? Penting. Air penting, langsung ditambahin, ada yang nggak terima. Minum, kebanyakan gimana? Kok kebanyakan digelonggong gitu aja? Ya ampun, padahal saya bilangnya, ya mungkin karena cara saya ngegas dibalas dengan ngegas, biasalah, dapat timbal balik ya sama-sama ngegas. Padahal saya minum itu benar-benar, coba dicek deh, saya kan video sudah jelas, 30 cc per kilogram berat badan. Kalau dalam kondisi, lu nanti kalau sakit ginjal, kalau sakit jantung, iya Pak. Kalau sakit ginjal, tentu saja silakan konsultasi, sakit jantung silakan konsultasi sama dokter, tapi kalau dibilang minum jangan banyak-banyak, nggak boleh, harus ada ukurannya, lebih ilmiah. Tapi sekali lagi teman-teman, jadi minum sangat penting, kalau Anda kurang minum, Anda kebanyakan minum juga bahaya. Natrium, kalium Anda berkurang, tubuh ini butuh elektrolit, sebetulnya bukan minum gitu ya, tapi cairan elektrolit ini penting. Nah, kalau Anda minum banyak, Anda otomatis kencing, mineral Anda kurang, natrium, kalium kurang, tekanan darah Anda juga drop. Nah, tapi sekali lagi, saya sudah sampaikan di video panjang saya, minum boy, itu maksud, tapi di situ sudah jelas, apa risikonya minum? Kebanyakan, kan gitu loh ya, kebanyakan minum. Makanya harus diukur, please deh, jadi sekali lagi, kalau ada yang tersinggung, nada saya ngegas, seolah-olah kok tidak hormat sama dokter, padahal enggak, saya sangat hormat, saya sangat sayang, sampai sekarang masih terus diskusi. Cuma ada juga yang bilang, saya ini dokter, kamu tahu apa? Wah, ya repot ngomong, kan gitu ya. Tapi sekali lagi minum penting, yuk mari kita minum, ya ayo 30 cc per kilogram berat badan ya, ayo sediakan air minum, ayo semua minum, ayo minum boy, minum. Biasa sih ngegas, kalau peserta seminar saya tahu bahwa saya hobinya, ayo minum, baru minum. Ayo minum. 30 cc per kilogram berat badan. Yo, mari ayo 30 cc per kilogram berat badan. Kalau berat badan Anda, yo, saya mau ngasih hadiah loh nih. 30 cc per kilogram berat badan Anda. Tolong diketik, ayo dicek, ini mohon keterlibatannya. 30 cc per kilogram berat badan. Berarti 30 cc kalau saya 80, 30 cc dikali berapa? 30 cc kali 80 sama dengan 2.400 cc atau 2,4 liter. Kalau gini, tentu saja masih ada dokter yang, Pak Tung, minum itu yang terbaik waktu haus. Saya pelajari. Ada yang dokter Valtin, ada yang begini, saya pelajari. Tetapi data ilmiah yang saya dapatkan lagi, juga ada meta-analisisnya, dilakukan Dr. Ed Beckman-Hellig, dilakukan juga oleh yang namanya Dr. Bruce and Associate, dilakukan oleh Dr. Philip and Associate, bahwa orang itu ternyata makin lama makin lupa minum. Jadi umur 20 sampai umur 70, semakin umur semakin dehidrasi. Itu diambil dari sel-selnya. Dan ini ada meta-analisisnya, level tertinggi satu ilmiah. Jadi tentu saja pengetahuan zaman dulu Dr. Valtin kalau minum alangkah baiknya waktu haus, apakah itu benar? Ya mungkin aja benar, silahkan diambil alirannya. Tetapi dari bukti-bukti yang ada, yang terbaru, penelitian terbaru, orang makin umur makin lupa minum, dehidrasi. Di rumah sakit pasti dimonitor. Enggak, di rumah sakit enggak dimonitor. Tidak semua rumah sakit monitor. Ada rumah sakit luar biasa. Dimonitor intake cairan, intake output yang cairannya juga dimonitor. Tapi beberapa kali teman saya masuk di rumah sakit, termasuk ada dokter Ivan Sanusi, itu om saya yang membantu melahirkan anak-anak saya di Solo, itu kan om, masih saudara. Benar-benar om. Kemarin masuk rumah sakit, anaknya 3 dokter, 2 masuk rumah sakit, jadi dokter Live sama dokter Ivan, masuk rumah sakit, saya cek memang tidak dimonitor. Cuma diinfus 500 mili, ya sudah, tidak dimonitor. Minumnya terserah kamu. Nah, kalau di ICU mestinya dimonitor. Tidak semua ICU dimonitor. Saya punya, ada bukti-buktinya, ada saya screenshot-nya, tapi kan tidak enak itu mempermalukan rumah sakit tertentu. Tapi saya ngomong ke kepala rumah sakitnya, ngomong kepada dokter-dokternya, oh, ada dokter yang rendah hati luar biasa. Oh iya Pak, mulai hari ini saya perhatikan. Intake cairannya diperhatikan. Oh ini gini, luar biasa. Saya monitor, minumnya dimonitor, infusnya dimonitor, jumlahnya, kecukupannya dimonitor, luar biasa. Ada yang rendah seperti hati seperti itu. Tapi ada yang tetap nggak mau gitu ya. Saya ini dokter ya, dokter pasti tahu lah, Anda pasti punya ilmu lebih banyak dari saya. Tapi kalau mau, nah iyalah tabayun, buka-bukaan buku, buka-bukaan penelitian, bahwa minum itu sangat penting. Sayangnya kalau di rumah sakit, oksigen diukur, tapi minum tidak diukurin. Tidak semua ada. Nah, ini sangat membantu untuk penyembuhan. Apakah air menyembuhkan COVID? Enggak lah. Tapi tidak pakai air, cepat mati, 14 itu ya. Sebentar, logika ini masuk akal nggak? Ayo teman-teman. Ya betul. Dokternya yang di ICU yang lagi menangani teman saya itu sangat low profile.
Begitu teman saya mau diintubasi, saya bilang, please tolong sebentar dokter, jangan intubasi dulu, pernapasan Bimbo. Pernapasan Bimbo, langsung. Itu penting nanti untuk meditasi. Langsung lebih tenang, lebih bahagia lah. Ternyata, saturasi oksigen dari 82 jadi 99. Dokternya langsung dikatakan, Pak Tung, itu cara pernapasannya gimana? Mbok saya diajari. Luar biasa. Dokter-dokter yang low profile itu banyak sekali, tetap langsung minum dipakai tabel begitu, garis ini sudah 250 luar biasa. Jadi ya nih, kalau tahu air penting, Mbok tolong, mohon kalau rumah sakit belum memonitor, tolong dimonitor. Kalau segala obat masuk, obat boleh nggak? Tetap boleh. Betul, penggumpalan darah itu tentu saja tidak semua sembuh dengan air. Boleh kok dikasih obat, boleh. Tetapi kalau kurang air, apa yang terjadi? Bikin mudar gitu loh ya. Masih kurang jelas. Mau dites, mau pakai placebo, pakai meta analisis, ya jelas lah kurang minum. Mati lah ya, iya gitu loh ya. Karena semua dimonitor. Oximeter dimonitor, O2 dimonitor, tapi air kok nggak dimonitor? Tidak semua rumah sakit, balik lagi, banyak yang memonitor, banyak yang hebat, luar biasa. Dokter juga banyak sekali yang sangat rendah hati. Nah, ya. Oke, sekarang saya mau lanjutkan. Siapa yang mau belajar tentang bagaimana gembira, bahagia ini tadi caranya, teknik-tekniknya bagaimana, gitu ya. Siapa yang mau katakan saya. Suhu ruangan betul dimonitor, air enggak, kan aneh gitu ya. Air itu nomor 2 paling penting setelah oksigen, tapi sebenarnya ada yang lebih penting lagi ya. Nomor 1 O2 ya betul dimonitor, tapi banyak hal faktor penting, tapi salah satu air sangat penting. Oke, mari kalau kita mau gini, kita terlibat dulu ya, ikutin saya. Menurut Dr. Shigeo Hariyama, nanti ada saya belajar buku-buku bagaimana bergembira. 2 hal yang selalu keluar. Saya ulangi ya. Saya belajar bagaimana happiness, selalu keluar 2. Satu meditasi, yang satu gerak, olahraga. Itu sungguh-sungguh luar biasa. Jadi kalau kita mau bahagia, salah satunya kita bergerak. Nah, sekarang yuk kita bahas ya. Ternyata karyawan ya, ada penelitian. Karyawan masuk kerja, 272 karyawan masuk. Cuma ditanya doang, berapa ukuran kebahagiaanmu? 1 sampai 10. Nah, ada yang ngaku 8, 9, 10, ada yang 5, 3, 2, terserah. Ternyata orang-orang yang ngaku bahagia 8, 9, 10 ngaku loh, itu bukan bahagia sungguh apa enggak, kan kita enggak ngerti. Setelah 18 bulan kemudian penilaian prestasinya lebih bagus daripada yang ngaku tidak bahagia. Terus kemudian juga jadi bahagia ini betapa pentingnya. Bahagia tanpa syarat. Jadi bayangkan itu 18 bulan. Naik gajinya lebih tinggi daripada orang yang tidak bahagia. Kok bisa? Logikanya sederhana. Coba nih teman-teman. Kalau teman-teman ini di sini adalah seorang karyawan atau seorang atasan yang punya karyawan, pertanyaan saya, karyawan sama-sama 2 dapat nilainya A. Yang satu musungut, nyinyir, terus ngomongnya negatif, tidak enak, kerjanya bagus, datangnya paling pagi juga, sama-sama pagi, tapi nyinyir terus. Sedangkan yang satu sama-sama dapat nilai A, ceria, semangat, antusias. Pertanyaannya, Anda butuh atasan yang untuk dipromosi. Mana yang dipromosi? Yang nyinyir atau yang bahagia? Ayo tolong ketik. Yang di Instagram, ayo jawab. Yang di Instagram terlibat. Ayo. Ya yang ceria. Nih ayo loh, ada yang bahagia. Yes, ayo nih, ayo. Yang bahagia nih, yang ceria, yang bahagia. That is nih, ini hasil penelitiannya. Ayo lanjut Pak Diki, lanjut penelitiannya. Layar nih yang bahagia. Setuju nih. Ayo teman-teman di Instagram juga jawab dong. Yang bahagia mana? Ayo lanjut. Yo. Lanjut. Nih 272 karyawan ditukur tingkat awal emosinya, kemudian diikutin kinerja pekerjaannya, terus kemudian lebih dari 18 bulan mereka menemukan bahwa mereka yang bahagia di awal kerja berakhir menerima evaluasi yang lebih baik dan bayaran lebih tinggi. Itu pendapatnya Pak Tung. Enggak, woi, itu ada penelitian tuh, lihat itu. Penelitian dari Stoll, Stanton, ini 994 employee positive motion. Nah, ini jadi workplace, jadi ada penelitian-penelitiannya. Yo, mari kita lanjutkan. Yo, lanjut Pak Diki. Nah, ini ada yang menarik nih. Suster-suster, hidupnya kan sama. Doa ya bareng, terus kemudian juga makannya ya sama, tidurnya sama, semuanya sama. Semua lahir sebelum tahun 1917. Diminta mereka semua itu membuat jurnal. Semua, dari 180 ini dari dulu jurnal. Kemudian penelitiannya itu langsung diteliti. Lebih setelah 5 dekade, jadi 50 tahun kemudian, sebuah grup penelitian memutuskan untuk menandai kode entry untuk konten emosional positif.
Bisakah level positif mereka ketika anak-anak itu masuk jadi suster di umur 20 tahun, bisa memprediksi umurnya dia? Ternyata bisa. Nih lanjut. Nih, faktanya, ya, para biarawati yang mengisi jurnal dengan konten yang menyenangkan, hidupnya hampir 10 tahun lebih lama dibanding dengan biarawati yang mengisi konten negatif atau netral di dalam buku hariannya. 10 tahun. Balik lagi itu ada penelitian-penelitiannya gitu loh. Jadi dalam awal-awal kehidupannya, jurnalnya itu kalau positif, nah ternyata orang-orang yang dalam arti positif sikapnya, bukan positif karena kena COVID, begitu ya. Finding from the non-study, jurnal personality, jadi kita akan lebih bahagia. Lanjut, nih Pak Diki, nih. Nah, nih. Riset menunjukkan karyawan yang tidak bahagia mengambil banyak cuti sakit. Tinggal rumah 1,25 hari lebih banyak dalam sebulan atau 15 hari cuti sakit tambahan dalam setahun. Ini penelitian tahun 2008, full gitu ya. Unhappy worker take more 6 days. Nah, sakit melulu gitu ya. Kalau udah gerak, enggak bahagia gimana? Senyum, enggak apa-apa. Nanti masih banyak jurus-jurus bahagia. Nah, kalau enggak aneh. Hasil penelitian, orang yang bahagia harapan hidup 10 tahun lebih lama dibanding orang rata-rata. Karyawan yang bahagia menerima evaluasi yang lebih baik dan bayaran lebih tinggi. Lanjut, Pak Diki ini. Karyawan yang tidak bahagia. Nah, ini ada yang menarik kalau ada dokter hadir di sini. Dokter yang bahagia membuat diagnostik 2 kali lebih cepat dan lebih akurat. Nah, layar ke saya dulu, Pak Diki ini. Ini penelitiannya gimana sih? Sebetulnya sederhana. Jadi ternyata dokter-dokter dites. Jadi kalau begini, kalau keluarnya seperti ini, kira-kira sakitnya apa? Nah, ternyata dokter-dokter yang dibuat bahagia. Caranya buat dokter bahagia gimana sih? Datang dikasih, mohon maaf, ini di bukunya ditulis, dikasih permen aja. Walaupun dokternya enggak makan permen, tapi you give something kepada dokter, Anda baik sama dokter, lebih akurat, lebih cepat, dan lebih akurat. Itu ada penelitian-penelitiannya. Nah, ini sangat-sangat menarik. Jadi kalau ke dokter makanya bawa buku kayak, terus kemudian kasih makanan kayak. Jadi dokter juga manusia, kalau dia gembira, penelitiannya maka lebih tepat gitu loh ya. Benar Pak, itu saya buktinya no ya. Pak, aku mau jadi muridmu. Nah, sekarang kan sudah jadi murid saya, ini lagi belajar. No, mari kita lanjutkan. Yo, lanjut nih. Bagaimana kita jadi bahagia? Yo, lanjut Pak. Pak Diki, layarnya nih, teman-teman perhatikan. Nah, pertanyaannya, what is happiness? Yo, tolong ditulis, ya. Nah, ayo tolong ditulis. Ayo, apa kebahagiaan? Bahagia adalah apa? Ayo teman-teman di Instagram. Nah, dikasih buah-buahan boleh, dikasih senyum, Anda ramah, dipuji dulu dokternya. Ya, that is nice. Kemungkinan tepat lebih banyak loh ya. Tapi sekarang pertanyaannya, ayo. Ayo, bahagia adalah apa? Ayo, bahagia adalah bisa bersyukur, sehat, dan bermanfaat. Keren. Sehat, bahagia adalah senyum. Nice. Bahagia itu sehat. No, kalau tidak sehat, tidak bahagia. Padahal kalau Anda bahagia, kemungkinan Anda sehat. Ayo, ini Mrs. Hanimora. No, sore Pak Tom. Ayo, bikin bukunya, tenang. Sudah jadi buku batunya. Buku saya yang dalam bentuk batu. Happiness adalah bersyukur. Very good. Bahagia itu adalah membuat orang lain bahagia. Ayo belajar bahagia itu apa? Ayo teman-teman. Happiness is the feeling of blessing of everything. Keren. Sabila Purwoko. Bahagia karena masih bisa bekerja. Yes. Hidup saat ini keren banget, Kak. Syai Bani. Keren. No. Ya. Bahagia itu juga bisa menolong orang lain. Nice. Boleh. Nah, hari ini kita akan belajar ya bahagia cara Harvard University. Caranya bagaimana? 7 cara. Kemudian 3 bahagia cara naif sama cara sejati itu seperti apa? 3 cara bahagia tanpa alasan caranya bagaimana? Nah, Bu Francisca Evi, wah ini saya udah deket-deket nih. Bahagia itu adalah ketika bisa berbagi. Kalau kita deket-deket nanti dibagiin sama Bu Francisca Evi. Makasih. Butuh alamat saya Bu Francisca? Ya, dikasih jempol. Yes, oke. Tapi sekali lagi, bahagia ketika tidak ada beban. Belum tentu gitu loh ya. Yes, silakan. Tapi meningkatkan imun. Yes, oke. Tapi sekali lagi, yuk mari kita lanjutkan Pak Diki. Nih, mari kita lanjutkan. Kita share. Ayo Pak Diki. Caranya bahagia ala Harvard bagaimana nih? Nah, ini what is happiness? Lanjut Pak Diki. Nah, ini menurut Solve for Happy, bukunya Mogadat itu siapa sih? Chief Business Officer dari Google. Dia mengatakan, nih. Jadi bayangin, Chief Business Officer CBO-nya Google nulis buku tentang happiness. Engineer your path to happy. Solve for Happy. Ini luar biasa nih, luar biasa sekali buku yang dahsyat luar biasa. Nah, dia mengatakan ini, lanjut Pak Diki. Remember ya, happiness is the absence of unhappiness.
Goblok gitu aja enggak bisa katanya. Mohon maaf. Jadi happiness at the absence of happiness. Jadi happiness itu sebetulnya dalam kondisi yang ya ketidakadaan yang ketidakbahagia maka Anda bahagia. Wah, ya ini kan bolak-balik patung kurang jos gitu ya. Remember, happiness is your default state. Layar ke saya, Pak Diki, silakan. Jadi Mo Gadat ini Chief Business Officer. Dia cerita, pembukaan bukunya keren gitu ya. Dia cerita satu hari dia kehilangan anaknya, namanya Ali. Jadi Ali itu sama, meninggalnya kenapa? Kalau menurut di situ katanya sebetulnya mau operasi usus buntu. Tapi perhatikan, dengarkan kata-kata saya di buku tersebut. Jadi umur 21, ganteng-gantengnya anaknya lagi hebat, mau operasi usus buntu. Operasi usus buntu, tapi dia lagi puasa, kan Muslim. Karena puasa, terus kemudian, harus malam, jadi malamnya, paginya puasa, tapi malam disuruh puasa lagi. Nggak boleh minum, karena besok mau dioperasi. Buset. Disuntik, selisih cuma berapa mili. Nggak bisa masuk pembuluh darah, meninggal. Nah, kalau dari saya kurang minum, karena saya dulu pada waktu kurang minum hanya diinfus saja 500 mili sehari, terus kemudian waktu sakit COVID, kemudian diambil darah, nggak bisa disuntik, diambil analisa gejala, tegak lurus begini, dikorek-korek, nggak bisa terus, sangat-sangat nggak bisa. 3 kali di sini, 4 kali di sini nggak bisa melentung segede gini, terus hitam-hitam, di sini 2 kali nggak bisa, di sini 2 kali nggak bisa, hitam-hitam, semuanya hitam-hitam tangan. Susahnya bilang kurang minum ini. Waduh, kok kurang minum? Nah, menurut saya anaknya Mo Gadat meninggal itu salah suntik itu ya karena plus minus kurang minum, jadi nyari pembuluh darahnya angel gitu loh ya. Tapi itu yang terjadi, katanya selisih 1 mili, 2 mili, terus kemudian meninggal dunia. Dari buku itu ditulis penyebabnya salah satunya itu. Operasi usus buntu sebenarnya normal, tapi meninggalnya karena beliaunya sudah puasa, terus kemudian besok harus operasi, jadi harus puasa lagi. Jadi malam enggak berbuka, enggak minum lagi, mungkin salah persepsi, mestinya puasa minum kan boleh, tapi yang jelas kelihatannya kurang minum, jadi pembuluh darahnya enggak ketahuan, meninggal dunia. Singkat kata seperti itu. Nah, Mo Gadat dalam kondisi sedih luar biasa, dia jago memberi arti. Dia adalah orang programmer. Dulunya dia di IBM, dulunya di mana, dia adalah programmer. Waktu dibajak di Google, nah dia jadi Chief Business Officer, dia tetap orang programmer, seorang yang ilmiah. Dan setiap bermasalah, dia mau cari data, dia mau cari baca, mau dia terus kemudian, aku mau menyelidiki, kok aku hati tidak bahagia. Apa sih rahasia bahagia? Dia cari, dibaca banyak buku, semua buku tentang happiness dibeli, kayak saya buku segala macam happiness tak beli, yang bisa beli semua koleksinya, jangan tanya gitu ya tentang happiness. Terus kemudian ikut kursus, ya dia ikut kursus, dan bahkan dia cerita begini, satu hari ada lelang Rolls Royce, vintage. Satu Rolls Royce itu, kalau yang baru sekarang, even yang Ghost saja sudah 16,5, 18,5 miliar, tergantung spek Anda, kan gitu ya. Phantom ya 20 miliar satu mobil. Nah ini vintage jauh lebih jarang. Jadi dia ikut lelang klip, hanya dengan 2 kali klik, dia dapat 2 Rolls Royce, yang vintage, yang jarang. 2 Rolls Royce. Ketika datang, dia nanya, tujuannya apa beli saya? Saya kepingin mengisi kekosongan dalam hati saya karena kehilangan anak. Kenapa kok saya beli? Satu, karena saya mampu. Loh ya, dia si business officer Google ya, jangan tanya CBO-nya Google ya. Jadi Google. Yang kedua adalah untuk mengisi kekosongan hati saya. You guess, ketika Rolls Royce-nya datang, kebahagiaan saya meningkat nggak? Enggak. Not even 1 slide. Kenapa? Sudah punya banyak Rolls Royce dia. Jadi tidak bahagia sama sekali. Not slightly. Tapi akhirnya dia tahu bahwa saya ini seorang yang ilmiah dan programmer. Jadi saya harus cari bahasa programnya untuk bahagia. Setelah dia cari-cari, ternyata ada yang miss. Dia bilang, ternyata orang tidak bahagia itu karena salah program. Maksudnya program apa? Tadi, kalau saya kaya, maka saya bahagia. Kalau saya pasangan hidup saya hormat sama saya, maka bahagia. Kalau pasangan hidup saya sayang sama saya, maka bahagia. Kalau gaji saya besar, maka bahagia. Salah program. A sama dengan B plus C. Maka untuk menjadi dapat A, untuk jadi bahagia, Anda akan cari B plus C. Ternyata setelah Anda ketemu B, Anda plus C. Coba sekarang saya tanya, siapa yang ngalami ya? Anda merasa, kalau saya punya ini maka saya akan senang sekali. Setelah punya, ternyata Anda senang sih, tapi sebentar. Setelah itu kok biasa aja ya. Siapa yang pernah ngalami? Ayo ketik dong. Saya. Ayo ketik dong. Ya, ayo siapa yang ngalami? Pernah kepingin sekali begitu punya? Dulu saya kepingin sekali punya Mercy gitu ya.
kepengen punya Mercy. 2006, wow sudah lama. Saya beli E-Class pada waktu itu. Bahagia. Oh saya E-Class-nya lumayan, bahagia hampir setahun itu bahagia. Terus kemudian, wah setelah itu ya biasa aja. Kepengen Mercy Sport. Saya ulang tahun istri saya 2007 tak kasih Mercy Sport Cabriolet 2007 loh, sudahan wow 2007. Kemudian pada waktu pulang, wah ya bahagia. Tapi ya setengah tahun lah bahagia. Terus kemudian saya pengen beli Mercy S-Class, wah yang paling mahal yang bisa dibeli. Oke, beli, oh dapat. Apakah bahagia? Enggak juga, no ya bahagia cuma 3 bulan. Yang paling parah beli Rolls Royce gitu ya. Sebulan doang ya sudah, terus biasa aja. Pada dulu pertama kali beli E-Class, kalau zaman dulu pernah beli BMW di tahun 2004 saya beli BMW seri 5. 2004, wow 17 tahun yang lalu sudah punya BMW, yes, dari passive income gitu sahabat. Ketika saya nonton di BMW, mobilnya siapa kok keren banget, mobil keren banget, saya mengagumi mobil saya sendiri. Itu bahagianya cukup lama itu. Nah, tapi semakin lama semakin nothing gitu loh. Jadi bahagia ini kalau Anda pakai syarat, nih saya ulangi, kalau Anda bahagia pakai syarat, saya kalau begini baru bahagia, Anda melanggar meta-analisis penelitian dari 200 sekian penelitian, dari 275.000 orang di sekian puluh negara, bahwa kebalik. Kalau Anda bahagia, kemungkinan Anda mendapat mobil impian Anda lebih besar daripada Anda tidak bahagia. Oke, jadi menurut ini, jadi akhirnya dia meneliti, si Mogadat ini. Ternyata bahagia itu default state. Maunya default state begini, kalau zaman dulu, siapa yang pernah zaman dulu, sekarang sudah jarang karena handphonenya makin canggih. Zaman dulu, handphone itu kita kasih aplikasi A, aplikasi B, terus hang. Siapa yang pernah? Ayo, handphonenya siapa? Yang zaman dulu, handphonenya aplikasi A, aplikasi B, terus hang. Nah itu. Apa yang terjadi terhadap handphone Anda kok bisa hang? Kebanyakan aplikasi. Terus kemudian Anda apakan? Kemudian apa? Restart. Betul? Kemudian Anda apakan? Anda restart. Ya atau ya? Caranya restart bagaimana? Cara restart Anda kembali ke default system, program bawaan pabrik. Nah, menurut Mogadat setelah dia meneliti, manusia ini kebanyakan program, kebanyakan salah program. Saya bahagia kalau begini. Padahal enggak, bawaan dari Tuhan, Anda bahagia. Jadi Anda kalau restart, Anda bisa bahagia tanpa syarat, Anda bahagia. Beri contoh, dia bilang, dia beri contoh. Anak-anak di camp pengungsian itu sedih luar biasa, makan aja susah, sakit begini, tidur rame-rame, masa depan nggak ngerti, ada kehidupan apa nggak ngerti di camp pengungsian. Sekali waktu datang deh, pergi ke camp pengungsian gitu ya. Nah, saya pernah datang ke camp pengungsian Vietnam di Pulau Galang gitu ya. Tapi pada waktu itu sudah pamit orangnya, kan sudah tinggal bekas-bekasnya. Saya nonton bekas-bekasnya itu luar biasa. Jadi kapal begitu itu kecil ditulis ini diisi 275. Bulan saya berdiri aja begini sampai cuma lihat situ 275 orang, pantesan di kapal banyak yang mati pada waktu Vietnam itu ya, pengungsi Vietnam di Pulau. Nah, ternyata dia penelitiannya si Mogadat ini, anak-anak ya di Pulau Galang atau di tempat pengungsian, ketika diwawancara orangnya, lagi sedih-sedih, orang tua-tuanya sedih, anak-anaknya tetap gembira nggak? Selama kebutuhan pokok dia tetap bisa makan, kalau lapar ya beda, nangis karena lapar. Itu pain, nanti akan dijelaskan pain. Jadi tetap gembira. Mereka main sepak bola, bolanya nggak ada. Pakai kain, pakai begini kertas, diuntal-untal, cuma main bola tetap. Jatuh nangis nggak? Nangis. Selesai sebentar, lari lagi, gembira lagi. Secara umum, bawaan manusia, default system kita adalah happy. Jadi satu perasaan fulfill, terpenuhi. Nah, jadi dia bedakan antara pain and suffering. Jadi kalau Anda yang namanya pain, sakit, menurut si Mogadat ini, Chief Business Officer dari Google ini, menyatakan bagaimana? Kalau Anda painful, sakit itu, mohon maaf ya, walaupun Anda tidak suka, itu ada gunanya. Anak kecil jatuh sakit. Sakit itu ada gunanya apa? Supaya Anda memperbaiki diri, supaya besok tidak jatuh lagi. Sedangkan sakitnya tolong diperhatikan. Sakit itu untuk diperhatikan supaya diobatin, supaya sembuh. Nah, ini. Tapi yang namanya suffering, whatsoever, tidak ada gunanya, none, zero, tak ada, nihil, tidak ada gunanya. Apa bedanya pain? Pain itu adalah sistem pertahanan tubuh manusia, supaya kita meningkatkan diri, supaya perhatian, supaya besok tidak terjadi lagi. Nah, tapi banyak orang itu mengartikan pain itu salah. Putus cinta, semua laki-laki adalah buaya. Waduh, lah kesimpulannya gitu. Lah
lagi buka bisnis, buka satu bisnis terus tutup bisnisnya karena dikorupsi karyawan. Semua karyawan korupsi, nggak usah buka lagi. Ya rugi sendiri. Nah kalau Anda ceritanya, makanya saya sering sharing, masalah itu sebetulnya adalah kita belum melakukan yang harus dilakukan. Saya ulangi, masalah timbul karena kita belum melakukan yang harus dilakukan. Jadi ketika Anda masalah itu kalau Anda mau belajar dari saya, satu kalimat yang membuat bisnis Anda akan dahsyat luar biasa, gitu ya. Satu kalimat ini. Yang terjadi dalam kehidupan ataupun bisnis kita, itu sudah pasti atas ridho dari Allah. Tuhan pasti mengizinkan, kalau tidak diizinkan, bisa terjadi nggak? Enggak. Nah terus, pasti ada makna baiknya, mosok kejadian jelek doang, pasti Tuhan menginginkan kita menjadi lebih baik karena kejadian tersebut. Jadi ketika kita mengalami masalah dalam hidup atau mengalami tantangan di dalam bisnis, ingat, masalah adalah peluang untuk membuat sistem atau urut-urutan tata cara kerja sedemikian sehingga di kemudian hari hal yang kita inginkan terjadi lagi, yang tidak kita inginkan tidak terjadi lagi. Ayo tolong diketik dong, ada yang ketik kayak gitu ya. Nah, ayo ketik dong, ayo ketik, ayo. Masalah adalah apa di dalam bisnis Anda? Peluang untuk membuat apa? Sistem atau urut-urutan tata cara kerja sedemikian sehingga di kemudian hari yang kita inginkan terjadi lagi, yang tidak kita inginkan tidak terjadi lagi. Nah, kalau Anda seperti ini ya jadi sukses, maju, buka franchise dikorupsi karyawan. Oke, supaya tidak dikorupsi, urut-urutan tata cara kerjanya gimana ya? Cara milih karyawan, caranya bagaimana ya? Dengan demikian, kita menjadi lebih baik. Anda ditolak pasangan jenis, oke, supaya besok yang nolak kemungkinannya lebih kecil, saya harus meningkatkan diri di bidang apa ya? Nah, dan tenang aja, orang kaya tetap juga ditolak, ada yang nolak juga, tapi beda lah, tetap patah hati juga, tapi patah hatinya kan di tempat yang lain. Yang miskin di naik bajai merah warnanya, yang kaya naik BMW, gitu ya, tetap ada ditolak. Masalah tetap akan ada, tapi jauh lebih enak sih. Tapi sekali lagi ya, mari kita lanjutkan. Nih, yuk mari kita lanjutkan. Itu yang ngomong tentang invest, tentang apa, nanti deh saya kasih seminar saya Financial Revolution. Untuk Anda, program paket Agustus, paket Merdeka, dengerin saya baik-baik. Sekarang kita belajar tentang happy dulu, oke? Nah, happy sangat-sangat penting. Yo, mari kita lanjutkan lagi. Nah, terus, jadi kalau Anda sakit, itu adalah peluang untuk meningkatkan diri. Lanjut Pak Diki, yo layar. Yo. Sambil minum dulu ya, minum. Ini remember ya, walaupun kita benci, rasa sakit, atau rasa tidak nyaman, tapi mereka sangat bermanfaat. Kalau Anda mau memanfaatkannya dengan baik. Jadi ketika, saya mengalami masalah, oh berarti Tuhan kan saya harus belajar. Saya harus belajar apa ya? Saya harus melakukan apa ya? Baru saya bisa sukses. Ya, lanjut. Jadi kalau Anda nanya terus, lanjut. Nih, lanjut Pak Diki. Nih, suffering atau penderitaan yang berkelanjutan, mohon maaf. No benefit whatsoever, none, zero, tak ada. Nah, mari kita, itu salah program namanya. Anda memprogram diri sendiri. Ada orang tuanya meninggal, ada yang anaknya meninggal. Sekarang banyak ya yang terjadi. Ya tentu saja kita sedih, manusiawi. Tapi kalau sudah 20 tahun ditinggal masih sedih, salah program. Sedih berkepanjangan itu tidak ada gunanya sama sekali whatsoever. Salah satu kalau gunanya itu supaya Anda dapat perhatian, tapi perhatiannya tidak ada gunanya untuk Anda karena Anda tetap maunya sedih. Suffering itu perasaan penderitaan yang berkelanjutan. Saya ulangi, yang namanya mood tidak bisa dicegah. Suka, tidak suka, sedih, apa di dalam kurang 6 detik itu tidak bisa dicegah. Tetapi perasaan berkepanjangan bukan hanya bisa cegah, bisa kita arahkan. Mood itu program spontan dari otak mamalia kita. Oh, saya tidak suka. Amigdala kita gitu ya. Jadi kepala kita yang mencatat hal-hal yang negatif, langsung terkait, langsung Anda tidak senang. Tapi berkelanjutan kita bisa. Lanjut Pak Diki, nih lanjut. Yo, mari kita lanjutkan. Nih teman-teman lanjut. Ayo Pak Diki, ini lanjut nih. Sekarang siapa ini? Sindrom Elvis Presley. Elvis Presley ganteng enggak nih? Kaya enggak? Kaya. Tapi kurang terus dia. Saya bahagia tuh pada waktu dia masih miskin, dia bilang, wah nanti kalau saya jadi penyanyi top terkenal saya bahagia. Jadi penyanyi top terkenal bahagia? Enggak. Waduh, kalau cewek saya banyak, nanti saya bahagia. Oh, ceweknya Elvis Presley banyak sekali. Kira-kira bahagia? Oke, ini siapa yang pernah dengarkan lagunya? Ayo katakan saya. Berarti orang kuno semua nih ya bilang saya. Jadi, tapi sekali lagi, Elvis Presley kurang apa? Dia ganteng, dahsyat, luar biasa, tetapi dia mengalami satu yang namanya sindrom
Elvis Presley. Sindrom Elvis Presley itu saya yang buat namanya gitu ya. Elvis Presley itu enggak kurang-kurang. Sekarang dia meninggal. Anaknya itu anaknya sama istrinya Priscilla Presley itu dapat warisan dari royaltinya tuh 96 juta dolar atau berapa setahun. Enggak usah kerja apa-apa, bapaknya ninggalin warisan passive income. Dahsyat ya. Dahsyat banget tuh royaltinya. Nah, pertanyaannya, pada waktu dia, waduh ceweknya banyak, wah saya terkenal, wah saya kok enggak begitu kurang happy ya. Kalau saya jadi bintang film lebih happy. Jadi bintang film happy sebentar. Waduh bintang film ceweknya banyak, wah enggak bisa nih. Saya harus menikah. Saya harus menikah, saya mau cari yang masih perawan. Ini true story. Dia mau cari yang khusus masih ting-ting gitu loh ya. Karena dia sudah terlalu banyak. Oke, kalau ting-ting masa bisa dapat perawan bahagia. Dia dapat anak atasannya, dia kan dulu tentara gitu ya, dapat atasannya. Umur 14 langsung diembu itu gimana? Dicium dulu. Pokoknya untuk saya. Priscilla Presley itu cantik luar biasa. Ada lihat fotonya dia. Umur 16 langsung dinikahi. Ya, tapi begitu perawan ting-ting, nggak punya pengalaman. Begitu seks, loh kok rasanya kurang ini, tapi nggak apa-apa deh. Ya wajar. Nanti kalau aku punya anak, baru aku bahagia. Oh ya, setelah punya anak bahagia? Enggak juga. Punya anak gitu enggak bahagia. Terus kemudian dia bilang gini, wah kalau saya berbuat baik, maka saya akan bahagia. Oh, dia sangat, istilahnya sangat generous. Contohnya, kokinya ulang tahun, dikasih Cadillac. Cadillacnya dia kasih, Cadillacnya, mobil Cadillac. Wah, dia bahagia sebentar. Tapi setelah itu, ternyata kokinya keluar karena sudah punya Cadillac gitu loh ya, kokinya keluar, Cadillacnya dijual. Jadi ya lumayan untuk modal. Nah, itu tidak bahagia. Wah, terus kemudian gimana ya kalau saya bahagia? Karena dia cari faktor kebahagiaan di luar dirinya dia. Dia mulai minum pil koplo, 1 lep, bahagia. Besok 1 cukup? Enggak. Hukum Gosen kedua. Jadi Anda enggak bisa hukum Gosen, hukum ekonomi itu. Minum 2. Besok 2 bahagia? Sudah bahagia sebentar, Rena. Besok cukup 2? Enggak. Besok 4. Besok 4 cukup? Enggak. 36 butir. Mate, dut, modar, game. Selek. Nah, kurang apa? Hari ini begitu banyaknya. Waduh, artis Korea, kaya raya luar biasa. Bunuh diri juga karena salah program gitu loh ya. Karena kebahagiaannya dia tergantung komentar di Instagramnya. Begitu Instagramnya mencaci maki dia, bunuh diri, sedih banget. Banyak orang seperti itu loh. Kepingin sekali beli barang yang dia tidak perlu gitu ya, untuk membahagiakan orang yang dia tidak suka. Lah cilaka atau gitu ya. Dengan duit yang dia tidak punya, lebih parah lagi. Orang mau ngomong apa terserah, pret. Ya tentu saja orang-orang yang penting, orang-orang yang care terhadap kita, orang-orang yang istilahnya gini, kalau cuma caci maki, wah itu contoh yang luar biasa dahsyat itu Pak Jokowi ya, itu dahsyat luar biasa. Nah, dia dengan segala kekuasaannya, dia kan yang caci maki itu kan mestinya bisa dimasukkan penjara, dia damai aja, kalem-kalem, ya kadang marah sih, kalau keterlaluan dia marah juga gitu ya. Kadang dihoakin marah juga, masih manusia biasa. Tetapi dia daya tahannya tangguh luar biasa. Tapi sekali lagi, ya mari kita belajar, ya kita share lagi. Yuk Pak Diki, lanjut nih. Satu hal orang ini mungkin Anda tidak kenal, tapi saya kan ini Elvis Presley itu cantik atau cantik banget tuh Priscilla Presley, kurang apa lagi cantiknya kayak gitu. Nah ini anaknya Lisa Marie Presley itu ya, bahagia dari dalam diri, perasaan fulfill, terpuaskan dari dalam diri, karena bahagia itu sebetulnya masing-masing relatif, tetapi kalau boleh diomong ya bukan kondisi di luar. Bahagia itu adalah situasi di dalam diri kita. Karena dengan situasi yang sama, itu punya duit, punya kaya, punya istri, punya begini, tetap aja ada nggak yang tidak bahagia? Banyak. Oke, saya share. Yo, layar Pak Diki ini. Satu orang lagi ini. Jelek? Oh. Jelek atau jelek banget? W. Michelle. Layar ke saya Pak Diki. W. Michelle itu dia suka sepeda motor besar. Kemudian dia sering betul-betul satu hari dia di tol. Kalau di Amerika sepeda motor besar boleh di tol, di Indonesia enggak boleh kan gitu ya. Dan di tol lagi. Ngebut mendadak sepeda ada gangguan. Dia juga mekanik, dia tahu, dia langsung lihat ke bawah, dia pengen betulin sepeda motornya. Begitu lihat ke atas, ada truk McDonald berhenti depannya dia. Kemarin ada sepeda motor bebek ditabrak sama moge, ya itu berhenti di tengah jalan itu sometimes bahaya luar biasa. Makanya kalau jalan tol jangan balap sebelah kiri karena di kiri banyak orang berhenti, itu banyak sekali yang
truk balap, balap sebagainya, nggak bisa ngerem, ada mobil berhenti, duer, habis. Nah itu sama dia, truk McDonald berhenti, mogok, dia banting sepeda motor, seret di bawah selamat, nyosor, tapi duer, meledak. Dia terbakar 90%, wajahnya jelek seperti ini. Oke, tapi dia tetap ceria, bahkan menggunakan wajah jeleknya dia untuk nakut-nakutin susternya. Wah! Jadi susternya, jadi ini sangat dia bawaannya tetap maunya ceria. Terus satu hari dia kan memang sudah menikah tapi belum punya anak. Satu hari dia senang, dia perusahaannya dia sukses luar biasa, dia kaya, kemudian dia beli pesawat terbang. Dia senang naik pesawat terbang. Nah satu hari dia naik pesawat terbang, dia lupa ngecek, musim dingin lupa ngecek, pesawat terbangnya jatuh duer. Temannya yang ikut mati di tempat, dan dia lumpuh. Leher ke bawah, bukannya leher ke bawah, mata doang yang bisa gerak. Sebetulnya koma, dia koma berapa lama, kasih oksigen, kasih begini, kasih apa. Terus kemudian dia bisa buka mata, susternya pinter. Jadi kalau mau ngomong kedip 1 ya, kedip 2 tidak. Kedip, berarti harus pakai kata-kata yang biasa dia minta musik, minta apa gitu ya. Nah, dan pakai kata-kata huruf-huruf itu dikasih silang nih, Pak. Ada di sini nggak? Ada. Nah, kalau 1 ada, 2 berarti nggak, 1 ya berarti ada. Begitu 1 ada, oh hurufnya yang mana nih? Di kotak lagi. Jadi dia bisa komunikasi dengan hanya mata, walaupun take a long time. Nah, istrinya masih datang. Satu hari istrinya nggak datang. Dia nyari istrinya mana? Susternya selalu ngomong, oh tadi datang kamu tidur, jadi dia besok kalau datang takut dibangunin, tetap nggak datang. Satu hari ada saudaranya datang ke tempatnya dia lagi cuma bisa kedip-kedip mata, ternyata saudaranya ngomong itu kasihan ya, istrinya lari sama orang laki lain. Itu barang-barang rumah dijualin, istrinya kabur sama orang laki lain. Dia keluar air matanya, tapi dia keluar apinya. Saya buktikan, saya harus keluar dari sini. Saya harus bisa jalan, saya harus bisa begini. Kemudian dia kan pakai napas saja, masih pakai napas, pakai begini, pakai ventilator, pakai begini. Dia kedip sama susternya, please, tolong pernapasannya dilepas. Jawabannya susternya, jangan, kok dilepas kalau kamu mau mati ya gimana? Enggak, saya enggak bunuh diri, goblok. No, ya enggak pakai goblok itu saya yang nambahin sendiri gitu loh ya. Jadi kemudian pakai masker begini terus kemudian tolong dilepas. Dia bilang aku enggak mau mati. Cuma gini, kalau aku nanti kalau aku enggak pernah berlatih, disemprot terus enggak bagus. Saya harus berlatih. Jadi dilepas nanti kalau aku enggak bisa napas ya tolong dipasang lagi. Dia tiap hari ngotot minta terus akhirnya diturutin. Itu diturutin toh. Kenapa kamu mau latihan? Terus kemudian saya pengen keluar dalam kondisi sehat dan kondisi. Dokternya bilang gimana? Mohon maaf, enggak mungkin. Kamu lumpuh, tulang belakangmu sudah tidak nyambung, terus kemudian sarafmu sudah putus, kamu akan lumpuh seumur hidup, kamu akan jadi tanaman vegetatif. Cuma dia dalam hati ngomong, emangnya kamu Tuhan? Kok Tuhan ngasih? Nah, oke, kemudian dilepas. Begitu dilepas dia nggak bisa berak sampai keluar air mata, langsung dipasang lagi. Minta dilepas lagi. Dan seterusnya, tangguh luar biasa. Pokoknya dilepas, segera saya bisa terlatih. Akhirnya, sungguh luar biasa. Dalam 2 minggu dia bisa bernapas. Sudah lepas, bisa bernapas. Dokternya datang ngomong, wow, miracle. Dia dalam hati, miracle. Mbahmu, wah, dulu dikira tanaman gitu loh ya. Jadi ini usaha ini amal. Dia percaya Tuhan akan memberikan, tapi kalau manusia enggak usaha ya enggak akan diberikan gitu ya. Terus kemudian dia belajar ngomong susah, ada apa? Dia enggak apa-apa. Ini baru belajar ngomong, darling gitu ya. Dia belajar ngomong lol. Akhirnya bisa ngomong. Terus dia bilang, saya mau belajar nelen, saya mau belajar makan. Saudara, jangan, nanti kalau keselak gimana? Jawabannya dia, ini jangan bakso dulu. Nanti bakso keselak mati, jus dulu deh dulu ya. Ya oke, kasih jus. Kesedok, keluar hidung, keluarin matanya. Minta lagi, bisa makan. Terus dia minta tangannya digerakin, kakinya digerakin. Dokternya bilang, ini enggak bisa, saraf punggung kamu enggak nyambung. Percuma kamu latih-latih. Yang ngomong lagi dalam hati dia, emang kamu Tuhan. Minimal kalau Tuhan memberikan, otot saya sudah siap. Kalau saya tidak pernah latihan, kalau Tuhan, saya ulangi ya, kalau Tuhan memberikan, minimal saya sudah siap. Kalau saya tidak pernah dilatih, tangan saya kecil, dikasih nyambung sama Tuhan, saya tetap tidak bisa bergerak, karena memang tidak pernah digerakkan. Dia minta latihan terus.
latihan terus, akhirnya bisa. Akhirnya bisa. Tapi dia tetap nggak bisa jalan. Sampai hari ini tetap nggak bisa jalan. Latihan memang nggak bisa nyampe. Tapi dia bisa keluar. Dia pakai kursi roda. Dengan wajah yang jelek tadi, kasih kursi roda, dia bilang, apa yang bisa saya lakukan ya? Main basket, mewakili basket. Wah, olimpiade orang-orang cacat. Wah, dia main basket. Terus kemudian ditanya sama wartawan, kenapa kok kamu main basket? Enggak sih, sebetulnya aku mau jadi bintang film Rambo, tapi enggak ada yang rekrut saya. Dia wajahnya tetap penuh humor. Dan kemudian dia dengan damainya, ini yang luar biasa. Dia ingat, susternya dulu yang merawat dia, orangnya sangat perhatian dan masih bujang. Nah, terus kemudian diajak makan, kamu pengen tahu kondisiku enggak? Padahal dia wajah jelek, lumpuh loh. Dia dengan damainya, dia tidak fokus kepada kekurangannya, dia fokus, pokoknya saya ceria, suruhnya diajak makan. Wah, diajak makan, dikasih boneka, teddy bear, ada gambar hatinya. Terus dikasih musik, wah, ada orang yang main biola, main begini, wah, dikasih balon, gambar hati, kasih begini. Yang perempuan jatuh cinta. Dan dia menikah dengan yang lebih cantik daripada istrinya, dan lebih baik dan mau gini. Cerita berlanjut. W. Michel ini berlanjut ceritanya. Kemudian dia mimpin demo. Wah, orang cacat mimpin demo. Demo apa? Karena jalanan di sana tidak ada satu yang namanya untuk orang cacat. Jadi tangga-tangga itu tidak cocok untuk orang cacat. Kursi roda butuh gitu. Jadi harus ini. Terus kemudian dia nyemangatin orang. Dia talk show di radio nyemangatin orang. Setelah nyamatin orang, banyak orang berkeluh kesah, aduh utangku begini, kerjaanku hilang, aduh begini-begini. Dia bilang, besok ya, hari Sabtu jam sekian, saya akan selesaikan seluruh masalahmu. Datanglah, apapun masalahmu akan saya selesaikan. Di balai kota, tanggal sekian, jam sekian. Oke, datang ribuan orang. Begitu naik di atas panggung, dia pakai kursi roda, topinya dibuka, dia rambutnya sudah ablas, wajahnya hancur, gitu ya. Terus kemudian dia cerita tentang kisahnya dia. Oke, apapun masalah Anda, siapa yang mau tukar nasib dengan saya? Langsung ya utang enggak popo lah, utang enggak popo, wajahnya penting rodok ganteng titik ya wes semuanya. Daripada lompo, daripada begini, daripada oke. Mendadak orang termotivasi. Terus kemudian dia mencalonkan diri jadi wali kota. Kalau nggak salah di Colorado, tolong Pak Diki tolong cari gitu ya. Akhirnya terpilih jadi wali kota. Terus mencalonkan diri jadi gubernur. Kalah, tapi kisah hidupnya beredar seluruh dunia luar biasa. W. Michel. Apa bedanya W. Michel yang notabene almost tidak punya apa-apa? Ya betul, masih punya harta. Hartanya juga tidak bisa terkulik. Tetapi dia, apa bedanya dengan Elvis Presley yang punya segalanya? Bedanya Elvis Presley meletakkan kebahagiaannya dia. Perasaan, bahagia kan perasaan tuh, fulfillment-nya dia. Dengan hal-hal yang dia tidak punya. Dengan faktor yang di luar dirinya dia. W. Michel enggak. Dia tahu, dia bisa bahagia karena dari dalam dirinya sendiri. Nah sekarang, mari kita belajar. Lanjut ya. Siapa yang mau belajar lanjut nih? Mari kita lanjutkan. Nah, siapa yang mau belajar? Lanjut Pak Diki. Nih, tentang bahagia katakan dong, saya. Bahagia itu adalah ilmu atau seni memberi arti. Karena dalam kondisi yang sama, persis sama kondisinya, ada yang satu bahagia, ada yang satu tidak bahagia. Ada orang yang punya 10 miliar merasa miskin luar biasa, ada orang dapat 10.000 satu hari, kemudian dia bisa makan, dia sudah merasa bahagia. Jadi bahagia adalah seni memberi arti dalam kehidupannya Anda. Di mana Anda memberi arti bahwa Anda fulfill, Anda terpenuhi. Kalau saya tanya, kapan Anda bahagia? Banyak orang yang ngomong, pas saya naik di atas gunung, kemudian nonton matahari terbit, saya bahagia. Ketika saya menikah, bulan madu, malam pertama sukses. Sukses. Ada yang pas wisuda, pas anak saya wisuda, pas anak saya menikah, pas saya sembuh dari sakit. Itu sebetulnya magic moment. Jadi magic moment itu adalah salah satu situasi yang di mana puncak. Tapi puncak itu kan tidak bisa terjadi sepanjang masa dalam kehidupan kita. Jadi bahagia itu adalah salah satu perasaan yang overall, di mana kita merasai terpenuhi, jadi feeling good. Nah itu benar-benar tidak terkait dengan kondisi di luar. Kondisi di luar ada yang sama persis tetap orang tidak bahagia kok. Orang sudah langsing cantik tapi merasa kurang harusnya dioperasi dong, matanya gedein gini, hidungnya tambahin lancang gini, kupingnya digedein, enggak, kuping jangan gede-gede gitu ya. Nah, giginya apa? Jadi banyak sekali orang yang mengatakan kalau saya giginya sempurna maka saya akan bahagia. Enggak juga. Setelah sempurna Anda lupa kok. Kayak pada waktu ini, manusia itu banyak maunya. Mau ini itu. Percaya enggak? Ketika Anda sakit, hampir mati, Anda cuma mau satu, sembuh. Ya toh ya. Long. Nah, itu Kak Yuli in Bali, bahagia itu bisa pup, Pak. Ya coba bayangin Anda enggak bisa pup.
Mau jiar gitu ya. Bahagia itu bisa tidur, bisa minum, bisa bahagia itu sederhana kok. Kita manusia yang membuat bahagia itu default system dari Tuhan. Tuhan kan kita bahagia, cuma kita kebanyakan alasan untuk tidak bahagia. Hilangkan semua alasan, Anda bahagia. Selesai. Jadi Anda hilangkan alasan untuk tidak bahagia. Hilangkan syarat untuk bahagia, Anda bahagia. Selesai. Anda bisa bersyukur. Oke, mari kita lanjut Pak Diki. Nih, kita akan share nih. Bahagia naif vs bahagia sejati. No, ayo ketik dong. Siapa yang mau belajar? Katakan saya. Ayo yang ikut banyak ini 445 orang di sini 448 bahagia. Ayo bahagia naif dan bahagia sejati. Ini siapa yang mau belajar? Katakan saya. Ini khas TDW gitu ya. Lanjut Pak Diki. Ini layar nih Pak Diki. Ini beda sekali antara positive thinking dengan optimis. Perhatikan teman-teman. Menurut di bukunya Good to Great, yang ini ada satu nama John Stockdale, itu jenderal yang paling berkuasa yang pernah, maksudnya pangkat orang jenderal yang pernah ditahan di Vietnam. Pada waktu ditahan di Vietnam, 8 orang dengan dia. Ternyata 8 orang dengan dia, 2 mati bunuh diri, 2 mati duluan, 2 gila. Hanya dia yang lulus keluar dari tahanan 8 tahun secara seger. Ketika ditanya sama wartawan, wah, kamu pasti orang yang optimis ya. Siapanya si Jim Stockdale ya. Jim Stockdale itu jenderal yang paling tinggi yang pernah ditahan di perang Vietnam. Jim Stockdale ngomong bagaimana? Enggak. Orang-orang yang optimis mati duluan. Lu kok bisa? Saya orang yang positif. Bedanya apa? Wartawan itu nanya. Bedanya dia ngomong gini. Kalau orang yang optimis pada waktu ditahan, dia bilang, wah nanti pada waktu Thanksgiving Day kita masih pasti dibebaskan. Jadi optimis itu seringkali halusinasi, dia bilang begitu. Jadi ternyata tidak dibebaskan, kecewa. Wah nanti 25 Desember pasti ternyata tidak juga. Nanti 1 Januari pasti kita dibebaskan. Oh tidak juga. Wah ada pesawat terbang. Wah kita bakal dibebaskan. Ternyata tidak terjadi apa-apa. Kecewa luar biasa. Wah ada bom, deng. Wah kita pasti dibebaskan. Ada helikopter. Wah itu helikopter pasti dibebaskan. Tidak juga. Wah hari kasih sayang kita pasti dibebaskan. Ternyata enggak juga. 4 of July, kemerdekaan Amerika, kita pasti dibebaskan. Ternyata enggak juga. Mati kecewa. Jadi orang optimis seringkali halusinasi dan mati karena tidak berhasil dan kecewa. Nah, saya orang yang positif. Lu maksudnya apa orang yang positif? Bedanya apa dengan optimis? Optimis seringkali tidak mau melihat kenyataan. Kalau orang yang positif mau melihat kenyataan dan menghadapi kenyataan yang paling buruk pun tanpa takut kehilangan, tidak pernah ini. Saya ulangi ya. Orang yang positif berani menghadapi kenyataan yang paling buruk pun tanpa pernah kehilangan harapan. Bedanya apa dengan orang yang pesimis? Orang yang pesimis merasa bahwa kondisinya permanen, dia tidak akan berubah. Ini. Positif ada berani menatap. Nih, perhatikan teman-teman, ada screenshot boleh, ada begini, ini penting sekali ilmu. Orang yang positif ada berani menatap kenyataan yang paling buruk tanpa kehilangan harapan. Pesimis merasa keadaan buruk akan permanen. Positif tahu kondisi buruk akan berakhir. Saya tahu yang namanya pandemi tetap akan berakhir. Mau berapa lama tetap akan berakhir. Jadi kalau kita tahu bahkan berakhir, kita orang yang positif. Lanjut Pak Diki. Nah, banyak orang mengatakan begini, kalau orang bergembira, kalau orang bahagia, itu harus bersyukur. Betul tak? Tadi ada yang bahagia itu bersyukur. Setuju sekali. Tapi itu seringkali bersyukur adalah bahagia naif. Ketika orang mau maju, janganlah kamu tuh bersyukur aja. Orang itu harus bersyukur. Setuju. Orang harus bersyukur. Kalau Anda tidak bersyukur, Anda tidak pernah bahagia. Tapi seringkali bersyukur digunakan untuk menghentikan kemajuan. Makanya sampai saya bilang, kalau Anda pengen bahagia, resepnya sederhana. Sabar, ikhlas, dan bersyukur. SIB. Sabar, ketika harus berjuang Anda harus sabar ya sabar, ketika harus menunggu ya sabar gitu ya. Kemudian ikhlas, ketika Anda harus memberi ya ikhlas, nggak usah dieling-eling dulu kamu tak beli begini dulu tak kasih begini. Nah, atau ketika Anda kehilangan ya harus ikhlas. Kalau Anda nggak ikhlas nggak bisa. Orang tua meninggal kena COVID terus Anda nggak ikhlas ya nggak bisa dulu ya. Lah itu kan kehendak Tuhan. Apa Anda mau menuhankan diri sendiri? Jadi ngelawan Tuhan. Mencaci maki Tuhan kan kualat gitu loh, ya tidak bisa, itu kan tidak Tuhan sudah meninggal ya sudah. Nah, bagaimana kita membahagiakan yang masih hidup, selesai gitu loh ya. Pak Tung ngomong gampang loh ya, Pak Tung nggak pernah kehilangan orang yang dicintai. Ya pernah lah, semua orang pernah kehilangan dicintai toh.
Saya kehilangan papa saya, tapi saya memberi arti apa? Oh, pasti papa saya pengen saya bahagia. Oh, saya bad mood, setiap datang deng gitu ingat papa saya, aduh rasanya gelisah, rasanya ada kekecewaan yang mendalam karena papa saya itu saya belikan BMW 2004. Papa saya tidak pernah naik BMW-nya sama sekali. Papa saya hanya naik BMW ketika dia jadi abu. Sampai saya waktu bawa abunya papa saya bilang, papa ini BMW-nya. Papa ini BMW-nya. And I cry like hell gitu ya. Tapi hari itu saya tahu, saya janji di depan abunya papa saya di depan masyarakat Solo karena saya bawa ke Solo, saya akan bahagiakan mama saya. BMW-nya saya kasihkan mama saya, terus kemudian mama saya nunjuk, Ambok itu apa Toyota Previamu aja. Toyota Previa itu cantik seperti Alphard pada itu. Ya saya kasih. Kemudian Previanya rusak, ya sudah bukan rusak, sudah umur, saya bilang, Toyota Alphardmu aja kirim. Saya kirim gitu ya. Setelah Alphard saya kirim, terus kemudian boros dia bilang, aku dikirimin yang ngirit katanya gitu. Kirimin yang ngirit apa? Yang isinya banyak ngirit. Aku bilang truk, gitu, truk isinya banyak, isolar isinya banyak. Mama saya enak aja kirimin truk, no ya. Enggak, no. Akhirnya saya kirimin Fortuner. Fortuner kan isinya tetap banyak dan solar. Saya ngelihat aja enggak, baru Grace langsung saya kirim. Ternyata mama saya itu terlalu, istilahnya Fortuner itu terlalu tinggi. Jadi kalau dia mau masuk susah, dia enggak nyaman. Dia lebih seneng Alphard-nya. Sebelum Alphard dia bilang, aku enggak enak nih, Mbok, tolong dikirimi sing enak. Oh, sekarang sing enak. Boros enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Saya kirim Mercy S-Class. Saya kirim Mercy S-Class, kirim. Ternyata cuma 5 hari kirim balik. Kenapa? Enggak cukup. Garasinya enggak cukup. Jadi dia mau keluar kecantol. Mah itu enak loh. Itu mobil paling enak. Ada kursi pijetnya. Alah pijetnya gak kroso. Lebih enak mboyem katanya. Lebih mboyem. Ya, tapi ya itulah yang terjadi begitu. Ya, terus mama maunya apa? Terus kirim mono Alphard lagi. Saya kirimin Alphard baru. Grace saya enggak ngelihat sama sekali. Kirim jebret. Sampai sekarang masih dipakai Alphard-nya yang baru Grace. Tapi sekali lagi teman-teman, jadi apapun yang terjadi yang sudah lewat Anda tidak bisa mengubah. Kecuali Anda berusaha mengubah, menuhankan diri toh. Wah, aku tidak terima loh. Emangnya Anda Tuhan? Oh, sudah berlalu Anda tidak terima. Anda hanya bisa kemudian hari jadi lebih baik, caranya gimana? Yang masih hidup ya Anda berbaktilah. Nah, ini saya share lagi nih, teman-teman. Jadi kalau mau bahagia, sabar, ikhlas, dan bersyukur. Tapi itu bahagia naif. Bersyukur toh, apa yang dipunyai wajib. Tapi kalau Anda mau bahagia sejati, ini resepnya. SIB plus PUN. Apa itu Pak Tong PUN? P-nya progress, U-nya useful, M-nya meaningful. Tadi saya baru aja di wawancara majalah Tetler ditanya, Pak Tong ini sekarang masih pengen apa? Oh, saya masih pengenan luar biasa. Saya pengen mengubah sistem pendidikan di Indonesia. Saya bisa mengajarkan, kalau tidak bisa mengubah ya menambahkan. Mengajarkan apa? Hal-hal yang penting dalam kehidupan. Ilmu bahagia seperti ini, penting nggak? Ayo saya tanya, ilmu bahagia penting nggak? Diajarkan di sekolah nggak? Nggak. Tahukah Anda, Sean Ecker ngajar mata pelajaran happiness di Harvard University. Ternyata 2.000 orang kepengen ikut materinya dia. Jadi materi yang paling digemarin di Harvard bukan matematika, bukan bisnis, bukan entrepreneur, bukan apa, tapi happiness. Saking tidak diajarkan di sekolah mata kuliahnya ini. Pertanyaan saya, kecerdasan keuangan penting nggak di dalam sekolah? Mestinya harusnya diajarin nggak? Kenapa sampai S3 nggak pernah diajarin kecerdasan keuangan? Terus ketika timpang pendapatan, orang ngiri sama yang kaya. Jangan ngiri lah, terinspirasi. Karena ternyata uang ini, menurut Marshall Silver, gitu ya, dalam bukunya Passion, Profit, and Power, uang ini 1% orang di dunia menguasai 50% uang beredar. Kalau di Indonesia 1% menguasai 69%. Kemudian 5% menguasai 90%. Kalau di Indonesia 5% menguasai 89%. Saya pernah presentasi ini di tempatnya Pak SBY pada waktu diundang. Jadi Pak Susilo Bambang Yudhoyono di rumahnya zaman dulu tahun 2008. Nah, pertanyaan saya, kalau uang ini dibagi rata di buku Financial Revolution saya tulis, menurut statistik itu di tahun 2004, kalau uang di dunia ini dibagi rata, masing-masing Anda akan mempunyai 2,4 juta dolar. Jadi kalau kekayaan Anda di bawah 2,4 juta, berarti Anda di bawah rata-rata kalau dibagi rata. Kalau di tahun 2005 itu jadi 3 juta dolar. Sekarang pasti lebih tinggi. Nah, kalau Anda di bawah 3 juta dolar, kekayaan Anda di bawah 45 miliar, sekarang berarti Anda di bawah
rata-rata, oke, gitu ya. Nah, sekarang, tapi sayangnya kenapa kok di sekolah tidak diajarkan kecerdasan keuangan? Oh, Pak Tong sudah ngomong, sudah ke Presiden, presentasi saya ke Pak Muhadjir gitu ya. Ini loh, sekolah itu harus mengajarkan ilmu penting, ilmu berpikir. Berpikir penting nggak? Ayo, penting nggak? Diajari nggak di sekolah ilmu berpikir? Pak, kan ada mata pelajaran logika. Logika ada 1/8 ilmu berpikir, masih ada ilmu-ilmu yang lain. Ilmu mengambil keputusan diajari nggak? Anda nggak belajar hal-hal yang penting dalam kehidupan. Nah, saya tuh kalau saya ditanya, Pak, itu masih apa? Saya kepingin sekolah di Indonesia mengajarkan ilmu-ilmu yang penting dalam kehidupan, termasuk salah satunya kecerdasan keuangan. Selama negara belum, ya wes lah, saya mulai dari saya. Kalau negara mau, saya wakafkan ini ya, saya wakafkan ini materi ini gratis untuk di materi pelajaran sekolah, ya, biar sekolah berubah, negara ini jadi. Kemudian ditanya, kedua apa hal Pak Tung yang Pak Tung masih mau? Ya, menghapus kemiskinan di Indonesia. Kalau Anda tahu di YouTube saya punya koleksi bagaimana menghapus kemiskinan, artikel-artikel, video-video, pelajaran-pelajaran, ya so many, saya terus belajar tentang menghapus kemiskinan. Lu apa bisa menghapus kemiskinan? Di Tiongkok itu jauh lebih kere dari negara manapun. Tahun 2020 kemiskinan 0. Homeless 0. Kemarin saya ngantar anak saya di Seattle, mampir di LA, 530 sekian ribu orang homeless di Amerika. Nah ini, jadi progress, useful, dan meaningful. Bagi saya ini something yang meaningful. Jadi kalau bisa, makanya kemarin saya dapat kalau Anda lihat di sini, ini yang namanya dapat Man of the Year versi majalah Gatra 2020, itu karena ya tadi dianggap sebagai inspirator untuk pendidikan kecerdasan keuangan di Indonesia. Tapi that is my meaningful way. Kalau Anda tidak progress, contohnya satu hari, saya share ya. Kalau Anda tidak progres, Anda tidak happy. Anda bisa sakit, tapi Anda bahagia. Kenapa? Anda progres membaik. Anda bisa sehat, tapi Anda bisa tidak progres. Anda bisa kaya, tapi Anda progres atau tidak progres beda. Saya beri contoh. Satu hari mama saya cerita kepada saya, aku seumur hidup kok tidak pernah pegang duit 1 miliar. Satu hari setelah berapa saat kemudian istri saya bangun tidur, bangunin saya, pap, aku sudah rela ngasih mama 1 miliar. Oke, nice. Ulang tahun kita kasih cek, kasih 1 miliar. Good toh? Istri saya luar biasa. Anak ngasih, oke, ini mantul ya, luar biasa. Istri saya luar biasa. Luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Dikasih. Mama saya happy nggak? Happy. Setahun kemudian wajahnya bisa surem, bisa gini. Kemudian ngomong apa? Nggak ada apa, Mama? Uangku habis. Masih ada berapa? Tenang, Ma. Uang habis, kita kasih lagi, kita kirim lagi. Uangku habis. Tinggal berapa? Tinggal 800 juta. Coba lihat. Karena menurun, tidak progres dari 1 miliar, turun jadi 800 juta. Happy nggak? Nggak happy. Jadi progres itu salah satu rahasia. Selama Anda masih hidup, progres adalah salah satu bahagia sejati. Ketika Anda tidak tumbuh lagi, Anda boleh bersyukur, tapi naif. Banyak orang bilang, sudah toh, cukup. Bukan masalah cukup. I want to give more. I want to give more. Buku saya yang namanya ini, Life Revolution, buku saya Life Revolution. Ini royalti tahun lalu 800 juta, tahun ini ya mungkin 400-500 juta, 100% saya sumbangkan. Kalau sudah gini banyak yang minta saya sumbangan. Pak Tong sumbangan. No. Saya tidak sumbangan pribadi-pribadi. How I know you? Bagaimana saya bisa ngecek Anda bodong atau nggak lebih baik sumbangan kepada yang betul-betul memerlukan. Banyak orang minta sumbangan langsung. No. Saya sumbangkan untuk dunia pendidikan. Asuransi saya kumpulin, seminar-seminar saya kumpulin, seringkali saya ngadakan seminar 100% untuk disumbangkan. Hari ini saya nyumbang apa? Untuk yang COVID, orang yang kena kirimin VCO, ratusan, habis ratusan juta sudah. Tapi dalam hal ini gini loh, Anda progres. Kalau Anda progres itu Anda menjadi lebih baik. Kalau Anda deteriorate, Anda hanya bisa bersyukur, ya wes apa boleh buat. Ya naif ya boleh. Tapi kalau Anda masih bisa progres, progres. Lebih kaya boleh nggak? Boleh, masa nggak boleh? Lu Pak Tong masih butuh lebih kaya? Enggak. Jadi bukan masalah saya lebih kaya supaya lamanya lebih banyak. Saya punya goal, jadi umur 70, passive income saya 50% saya amalkan. Umur 60 gitu ya, saya tingkatkan terus. Jadi dari passive income saya amalkan terus, amalkan. Jadi, tapi amalnya enggak ke perorangan, darling. Jadi Anda jangan, Pak Tong, please tolong, Fred.
lebih kepada orang-orang yang sungguh-sungguh membutuhkan, jadi begini, jadi enggak, tapi sekali lagi, grow enggak apa-apa, amalnya jadi lebih banyak. Terus kemudian progress, kemudian useful, coba bayangin, Anda tambah kaya, terus Anda tambah kaya, terus Anda tambah kaya, terus untuk Anda sendiri. Oke, spiritual deh, spiritual. Anda bertapa di atas bukit, Anda dapat pencerahan spiritual. Terus untuk Anda sendiri, so what gitu loh. Anda sehat sendiri. Untuk so what gitu loh. Anda kaya sendiri, so what gitu loh. Keluarga Anda harmonis, tapi yang harmonis Anda sendiri, keluarga Anda yang lain tidak harmonis, teman-teman Anda cerai, gini, are you happy? No. Jadi useful. Jadi dalam hidup ini Anda pencerahan, share kepada orang lain. Anda kaya, share kepada orang lain. Nah ini loh penting sekali. Banyak orang nggak mau share, ya nggak iso. No. Useful, jadi jangan naif. Jangan kaya sendiri, tercerah-cerahkan sendiri, semangat sendiri, sehat sendiri. Makanya minum, minum. Loh, kenapa saya ngomong gitu? Karena saya yakin bahwa minum yang cukup, tidak kebanyakan, tidak kurang, lebih menyehatkan daripada kurang minum. Siapa yang setuju? Katakan saya. Lah makanya, ini kemudian harus do something meaningful. Anda useful, Anda progress, tambah hebat, tambah kaya, tambah terkenal. Robin Williams, pernah dengar? Robin Williams meninggal bunuh diri. Kurang apa lagi dia, Robin Williams? Robin Williams adalah orang yang luar biasa, so lovely, menyenangkan, filmnya bagus, tapi dia tidak meaningful. Dia merasa tidak berarti. Jadi dalam hidup ini ketika Anda kerja, cari something yang meaningful. Jadi bukan hanya sekedar uang, tapi something yang betul-betul meaningful. Nah itu Anda bahagia sejati. Oke, tolong diketik, yo sambil saya minum, ayo minum, minum. Bahagia sejati resepnya apa? Sabar, ikhlas, dan bersyukur, plus PUM, progress, useful, dan meaningful. Useful dan meaningful. SIP dan PUM, very good. Nah, very good nih. Nih, sekarang, nah saya sama kok. Saya di tengah, sebelum saya selesaikan ya, saya sebelum ngomong 7 cara bahagia ala Harvard University, ini saya mau share terlebih dahulu. Saya tanya, siapa yang mau, mumpung pemerintah belum ngajarkan di sekolah, udahlah Anda saya ajarin selama 3 hari, kecerdasan keuangan, bagaimana punya ternak duit, bagaimana punya selain ternak duit, Anda bagaimana juga satu yang namanya selain punya ternak duit, bagaimana mulai usaha tidak pakai modal malah dapat duit. Jadi maklar caranya gimana, tekniknya. Terus kemudian siapa yang mau saya ajarin Financial Ronson supaya tahu kondisi keuangan sehat atau tidak sehat. Bagaimana punya passive income, teknik-teknik mendapatkan ternak duit passive income, caranya bagaimana. Siapa yang mau, tapi komitmen ya. Jadi saya enggak tahu nih, boleh nggak nyumbang ke PT Talenta Berkat Indonesia. PT Talenta Berkat Indonesia bukan milik saya, itu milik PT Talenta Berkat Indonesia untuk disabilitas, betul ya? Betul. Betul ya? Iya, betul. Jadi silakan Anda nyumbang berapapun, PT Talenta Berkat 5035 966 789 ya. Ya. Anda belajar apa sih ini? Bagaimana uang mengejar kita? Kayak hari ini kan saya dia kejar-kejar uang. Ini mau disetorin. Orang mau konsultasi sama saya lagi nego 4,5 M sudah setuju dia setahun 4,5 M dan itu nanti bayar pajak, betul-betul bayar pajak betul ya. Bayar pajak begitu dia bayar, saya bayar pajak. Semuanya ada pajaknya. Terus kemudian bagaimana punya ternak uang gitu. Bagaimana cara orang kaya mengeluarkan uang ribuan kali lebih banyak dibanding orang biasa dalam waktu yang sama. Caranya lanjut. Nih, Anda belajar mulai usaha tanpa modal, mulai usaha dengan kemungkinan berhasil 98%. Financial Ronson untuk kesehatan keuangan Anda, mengubah money blueprint Anda. Nah, ini ya. Nah, silakan gitu ya. Jadi lanjut Pak Diki, tolong layarnya. Bagaimana bahagia cara Harvard University. Ini jam 5 saya sudah ada meeting lagi. Oke, saya geber. Makanya kalau seminar saya ikut yang lost harinya gitu ya. Nah, untung Coach Calvin Hartono memperkenalkan saya pada TDW. Yes, ayo sukses dahsyat. Doa saya benar-benar semua tambah kaya, makmur semua. Paket merdeka ini nyumbang berapapun, silakan. Nah, 7 teknik bahagia ala Harvard University. Ini dari bukunya Sean Ecker, banyak sekali, tapi ada 7. Nomor 1, meditasi. Meditasi itu apa sih? Macam-macam. Ada yang fokus napas, ada yang fokus kepada satu titik, ada fokus kepada kata-kata dan napas. Waktu sedot misalnya, Tuhan, Yesus. Ada yang Nabi,
Muhammad. Sedot, hembus beda, gitu ya. Terus ada yang fokus kepada api, fokus pada titik. Kemarin saya pergi ke Dharamsala, tempatnya ini, ternyata meditasinya mereka seru. Fokus kepada pertanyaan. Meditasi, hening itu apa ya? Wow, saya lahir untuk apa ya? Luar biasa. Jadi memanfaatkan waktu meditasi itu dengan pertanyaan untuk memfokuskan kita kepada satu titik jawaban pertanyaan. Biar pikiran lain tapi lanjut lagi. Hening itu apa ya? Saya ini siapa ya? Wah, keren banget ya. Pertanyaan-pertanyaannya itu saya belajar dari Dharamsala itu. Patung Buddha, toh saya nggak Buddha, tapi saya belajar banyak hal yang positif dari banyak agama. Saya mata lebah. Kalau mata lala kan nyari kelemahan agama-agama orang lain. Kalau saya enggak. Saya mata lebah, nyari kelebihan-kelebihan dari agama lain, saya pelajarin. Nah, yang bagus-bagus kenapa tidak kita praktekkan. Jadi kita boleh kok kalau menurut saya ya mempelajari hal yang positif dari agama lain tanpa takut kehilangan agama kita sendiri. Itu pelajaran dari si di Dharamsala itu. Jadi banyak orang kadang yang agamanya Islam datang ke sana 2 bulan dia belajar agama Buddha, setiap hari masih sembahyang 5 kali, dan dia pemuka agama. Jadi luar biasa, ada yang pemuka agama Kristen, jadi belajar di sana 2 bulan juga, terus sampai akhirnya dibales. Dibales sama siapa? Dibales sama pemuka agama Buddhanya. Datang siapa pemuka agama Buddha yang di sana? Siapa namanya? Ayo, siapa namanya? Ayo. Ayo dong, siapa namanya? Siapa namanya? Ayo, siapa namanya? Kita meditasi itu luar. Dalai Lama, yes. Saya kenalnya Dalai baru aja, jadi Dalai Lama sudah lupa. Dalai Lama. Nah, bukunya Dalai Lama itu dia bilang, anugerah saya yang terbaik keluar dari Tibet. Dia bilang, kan dia dalam pengasingan. Yaitu saya diterima oleh orang-orang yang beragama Hindu. Dikasih wilayah namanya Dharamsala. Anugerah yang terbaik itu, dulu saya merasa bahwa agama yang terbaik apa? Oh ya pasti Buddha. Yang lain baik sih, bukan jelek. Tapi ketika saya di Dharamsala, saya dikunjungin oleh tokoh-tokoh agama yang lain. Dan mereka belajar agama Buddha tanpa takut kehilangan agamanya sendiri. Saya bilang luar biasa. Makanya saya putuskan untuk kunjungan balik. Jadi dia belajar agama ini, belajar ke sana, kunjungan balik. Tidak semua yang bisa didatengin. Gitu. Tapi dia sangat senang bahwa dengan belajar banyak agama itu dia bilang luar biasa. Saya tahu betapa luar biasa agama-agama orang ini. Gitu ya. Ya, jadi dia makanya dia mengeluarkan buku jadi True Kindship Beyond Religion. True Kindship, kebaikan betul-betul yang baik beyond religion. Dilepas dari agamanya, beyond berarti di luar dari agama. Beyond lebih dari sekedar agama. Ya, makanya itu luar biasa itu. Jadi dia banyak belajar. Nah, saya juga banyak belajar luar biasa. Ternyata begitu banyaknya hal-hal yang indah dari masing-masing agama. Tapi begitu banyaknya orang sibuk nyari kesalahan agama orang lain. jadi ya itulah ya yang luar biasa gitu ya. Oke, mari saya lanjut lagi ya. Saya lanjut lagi. Nomor 1 meditasi bisa dengan nafas. Sebelumnya Pak Diki, nafas itu macam-macam. Anda fokus nafas, Wim Hof, sedot, hembus, hembus, terus tahan. Itu luar biasa itu. O2 Anda naik, yang saya share kepada dokter yang di ICU, mendadak teman yang mau diintubasi, 82, pakai gini, naik bisa 99. Itu luar biasa, sungguh-sungguh luar biasa. Kemarin Kak Yuli yang di sini, ini kan pada kena juga COVID, itu 82 juga dia, Kak Yuli sempat 82, tapi 99 juga, bisa dahsyat. Apakah dengan pernapasan pasti akan lepas dari intubasi? Belum tentu. Tapi ini membuat kita luar biasa oksigennya. Terus kemudian itu juga meditasi. Contohnya, satu hari sepupu saya masuk rumah sakit 4 orang, kena COVID semua. Anak-anaknya kecil, dia langsung stres. Pakai handphone Samsung, itu kan bisa diukur di Samsung Health, ditaruh di belakangnya begitu, dipencet begitu. Nah ini Samsung, misalnya ini Samsung begini, ditaruh di sini, yang di infrarednya begitu, Samsung Health langsung keukur. Saturasi oksigen keukur, stresnya keukur. Tapi Samsung yang lama, yang Samsung Note 10 ke atas sudah tidak bisa, Samsung 10 ke atas tidak bisa. Samsung 9, Note 8 itu masih bisa, Note 9 masih bisa. Samsung stresnya ada, namanya stress measurement. Nah, begitu dia stres, oke, pernapasan dulu, meditasi. Nah, napas itu ya ada 3 macam nih, saya share teman-teman. Ada yang sifatnya air. Air itu apa? Anytime Anda bisa minum air putih.
Ada yang sifatnya kopi, ada wah langsung teng seger luar biasa. Tapi tidak sembarang waktu. Anda kalau malam gituin Anda tidak bisa tidur. Yang ketiga bersifat seperti susu. Susu itu merilekkan kita, membuat kita tidur. Nah, pernapasan itu meditasi juga. Kalau Anda fokus napas, misalnya Anda mau napas nih, khususnya yang Anda oksigennya kurang, Anda fokus sedot 4 kali, hembus 4 kali. Sedot 4 kali, hembus 4 kali. Panik itu monyet kita berkuasa. Otak mamalia kita berkuasa. Bagaimana menaklukkan monyet? Jurus yang terbaik menaklukkan monyet kita, meditasi, yaitu fokus kepada nafas. Anda sedot nafas 4, itu 4 hitung, Anda mendadak lupa semua, Anda jadi tenang, kalem. Jadi pernapasan itu model air. Sedot 4, hembus 4 itu seperti air minum. Yang air putih. Jadi anytime Anda boleh minum. Tapi balik lagi, kalau Anda mau sedot yang kencang, naikkan oksigen Anda dengan cepat. Sedotnya ini ala kopi. Sedot 2 kali. Sedot 2 kali, hembus sekali, seperti ini bilang. Oksigen Anda, coba diukur oximeter Anda. Ayo para dokter, ayo para pasien COVID yang sedot aja, langsung oksimeter langsung seketika naik. Nah, pernapasan dari itu kopi, Anda dan matanya terang. Atau Anda pernapasan square box. Square box itu adalah sistem pernapasan Navy SEAL, angkatan perangnya Amerika, pasukan komandonya. Itu kalau mau lulus itu kan dicelup di air, kemudian di dalam kotak, begitu dia cuma tarik nafas. Jadi kalau dia panik, nggak lulus. Nah, supaya nggak panik gimana? Diajarin. Sedot, hitungan 4, tahan, hitungan 4, hembus, hitungan 4, tahan lagi, hitungan 4. Saya ulangi ini, square box. Sedot, hitungan 4, tahan, hitungan 4, hembus, hitungan 4, tahan lagi, hitungan 4, Anda jadi kalem, rileks. Karena kalau SEAL itu latihannya ya helikopter cemplungin, belum dibalik gitu. Lah Anda pakai safety-belt, pakai begini. Nah kalau Anda panik, ya walaupun diawasin sih ada yang penyelam yang pakai begini apa semuanya. Tapi kalau Anda panik, wow, orang-orang yang SEAL itu rata-rata bisa tahan napas 5 menit, 7 menit. Tapi begitu panik, 45 detik. 45 detik, jadi diajarin bagaimana tidak panik, rileks kan gitu ya. Jadi begitu mau terjun jangan napas. Jadi mendadak jadi kalem. Anda tidur jadi lebih damai, rileks. Wim Hof menurut saya juga termasuk kategori pernapasan susu. Jadi Anda rileks untuk siap-siap tidur gitu ya. Pernapasan Wim Hof. Walaupun pagi tidur, Anda bangun juga lebih fresh. Jadi pernapasan Wim Hof jadi luar biasa. Saya kena COVID nih, Kak Ari 9205. Sesak napas pakai Wim Hof sembuh. Apakah selalu sembuh? Belum tentu. Tapi kemungkinan sembuh Anda jauh lebih tinggi karena itu sudah diteliti, level evidence-nya juga sudah cukup tinggi, sudah ada random control trial-nya juga gitu ya, menaikkan imun sistem, disuntik bakteri ternyata jadi lebih imunnya lebih naik. Jadi secara umum betul-betul pernapasan Wim Hof juga menaikkan imun sistem. WIM, HOF, Anda cari ya. Nah, meditasi. Yang berikutnya yang kedua adalah olahraga. Yo, yang kedua apa? Olahraga nih. Yo, minum dulu, ayo minum dulu, ayo minum. Saya minum. Jam segini memang jadwal saya minum. Minum apa Pak? Tuh, jus buah. Di begitu banyaknya buku happiness yang saya begini, supaya Anda bisa mengontrol emosi Anda, meditasi sama olahraga selalu muncul. Olahraga kalau terlalu berat Anda stres. Dua olahraga yang terbaik apa? Jalan cepat dan ngolet. Saya ulangi, jalan cepat dan ngolet menggiliat. Yuk, mari kita lanjutkan, Pak Diki. Jadi yang kedua adalah olahraga. Olahraga itu menurut ini. Yang ketiga merencanakan sesuatu yang menggembirakan. Contohnya ya, mancing. Misalnya Anda senang mancing, Anda merencanakan. Anda lagi merencanakan aja sudah gembira. Misalnya Anda merencanakan apa? Ke luar negeri, baru merencanakan, baru nabung aja sudah gembira. Jadi ternyata kita planning something yang happy, membuat Anda happy. Jadi merencanakan, baru merencanakan, belum jalanin. Anda makanya rencanakan, oh saya nabung, punya segini, passive income saya segini, saya pergi ke Bali, misalnya begitu. Saya sukses menabung sini, sisanya sekian akan saya gunakan pergi ke luar negeri, misalnya. Nah itu Anda baru merencanakan aja sudah happy. Oke ya, termasuk saya nih, saya lagi kepengen beli senapan begitu ya. Dan dulu senang berburu dulu, tapi sekarang sudah pensiun berburu lagi. Wah, impact. Jadi saya nyari senapan yang bagus apa?
wah sekarang keluarnya luar biasa, senapan-senapan yang kali-kali ini yang dahsyat. Dulu saya pakai Siap itu aja sudah dahsyat luar biasa. Siap Innova kalau berburu sudah paling jagoan. Terus yang terakhir Siap Ace. Nah, ini terakhir saya lagi survei tentang senapan-senapan itu aja sudah happy. Belum beli aja sudah happy. Belum beli sudah happy. Sudah nonton gitu senang. Nanti ada baru merencanakan aja sudah senang gitu ya. Wah, ada LCS, wah itu senapan angin tapi seperti mitralium, langsung keluar 20 peluru in second, luar biasa. Jadi pakai tabung kaswaya, seru-seru luar biasa. Tapi sekali lagi teman-teman, yuk merencanakan hal yang menyenangkan aja, Anda sudah gembira. Yuk lanjut Pak Diki. Berikutnya itu yang berikutnya, merencanakan yang menggembirakan. Yang keempat ini pakai uang. Yang paling ringan adalah beli barang. Beli barang itu bahagia, tapi sebentar. Jadi beli barang itu adalah bahagia tapi sebentar. Lanjut. Yang B lamanya lebih lama. Pengalaman. Ini pada waktu naik Gunung Rinjani. Lah itu Pak Diki M. Sidik yang kiri gitu ya. Yang kanan buat Zaki, yang di depan saya itu Agung, umur 21, ikut property rate revolution saya, mendadak bisa punya kos-kosan, enggak perlu bayar pakai duit. Terus kemudian sekarang bangun apartemen, ini baru umur 21 nih. Agung itu lulusan Fakultas Hukum juga ya? UI ya? Iya Pak Diki. Agung itu UI ya? Sarjana Hukum UI, ya betul. Nah, lulusan Hukum UI, tapi sekarang jadi developer, jadi kontraktor. Ini ikut saya di Puncak Rinjani, tulisannya belakangnya itu Puncak Rinjani, di Puncak Rinjani. Nah, pengalaman itu ternyata kita lebih bahagianya lebih lama daripada Anda beli barang. Beli barang yang paling singkat. Lanjut nih. 2022 ke Mandalika. Oke, agen Pamuji ya. Ini pakai uang untuk apa? Lah ini bakti sosial. Ini yang saya lakukan 2013. Jadi pada waktu itu ya kita alokasikan uang untuk membantu operasi katarak kerjasama dengan RSUD AS Solihin di Tangsel gitu ya, kerjasama dengan Tum Sewaringin, Perdami Banten, dan ini kita operasi katarak banyak orang sumbang dan terlibat. Kalau Anda nyumbang doang kalah, kalau Anda terlibat Anda lebih bahagia. Waktu saya datang di sana, luar biasa. Datang di sana begitu ya, nonton orang yang ada yang masih muda kerja jadi driver terus kemudian katarak nggak bisa nyetir, waduh, begitu dioperasi dong, wah, terlalu ada yang kakek-kakek, wah mau nangis, wah jangan nangis dulu, jangan nangis, operasi katarak teman-teman, hitung detik, jadi sebetulnya 10 menit itu yang lama, netesinya yang lama begitu, jadi operasi seret selesai, itu hitung menit lah ya kalau nggak boleh ngomong detik. Sebentar lagi saya masuk di dalam, saya ikut nonton operasi katarak, terus kemudian dari orang tidak kelihatan jadi kelihatan. Gimana kelihatan? Wah, mau nangis, jangan nangis dulu. Matanya dioperasi katarak. Wah, itu kebahagiaannya menyentuh hati. Ketika saya bangun perpustakaan di Wamena, nyumbang apa sih? Dari buku saya, buku saya, ini kan saya sumbangkan. Marketing Revolution, bagaimana meningkatkan kekayaan Anda itu ya hingga 2000% dalam waktu 6 bulan atau kurang, Marketing Revolution. Kan royaltinya saya sumbangkan bangun perpustakaan di Wamena. Ikut datang ke Wamena, wah itu tiada tara. Jadi keterlibatan itu tiada tara. Apalagi Anda ikut bangun, wah bangun propertinya. Makanya yayasan yang suci, yang agama Buddha, pergi ke orang-orang kaya kan orang-orang kaya, oh minta sumbangan, enggak, saya enggak minta sumbangan, sumbangkan waktumu aja. Jadi wah nonton orang-orang kaya itu bangun rumah, gua ikut ngaduk semen, ikut begini, wah. Mereka mendapatkan kebahagiaan, besok nyumbang duitnya lebih banyak. Karena kebahagiaan ketika terlibat menyumbangkan uang itu luar biasa. Ini saya baru organize ini, bareng sinergi, bareng apa, tanggal 12 ini nanti saya dengan Alfamart untuk ngasih bantuan orang-orang yang terdampak dengan pandemi. Ini saya baru sama Rolls Royce Club, ini habis ini, waduh sudah jam 5. Oke, Pak Diki kita lanjut dengan speed up. Jadi teman-teman saya tunggu ya di seminar saya. Lanjut, yuk. 5, berbuat kebaikan kecil. Misalnya, ternyata ya kalau kita berbuat kebaikan 5 hal aja yang kecil, hormon kebahagiaan kita, endorfin, itu keluar selama 1 minggu full. Itu penelitian dari Harvard University. Jadi misalnya, kita nyebrangkan nenek-nenek. Nah, ternyata sampai seberang. Ternyata nenek-neneknya bilang, aku enggak mau nyebrang kok, sudah ditarik-tarik ke sini. Ya terlanjur seberangkan balik gitu ya. Berbuat kebaikan kecil, makanya Anda boleh kok. Senin kebaikan, setiap Senin Anda berbuat kebaikan. Dahsyat luar biasa. Senin berbuat kebaikan. Lanjut. Ayo. Nah, kemudian yang keenam, lingkungan yang positif. Kalau lingkungan Anda nyinyir, lingkungannya
istilahnya negatif atau banyak dangerous, itu akan sangat mempengaruhi kebahagiaan Anda tanpa disadari. Ini yang faktor luar, Pak Tung. Yes, tapi kalau di dalam kan Anda sudah belajar di dalam. Yang ketujuh nih, melakukan hal-hal yang kita excellent. Misalnya saya tuh senang potret, ya saya senang, ya sudah, saya beli kamera, saya motret misalnya begitu. Saya senang pingpong, ya saya beli meja pingpong, digelar gitu ya. Ya karena itu membahagiakan saya. And I am excellent di pingpong, saya excellent di motret, terus kemudian misalnya saya jadi pembicara, saya excellent, ya why not gitu ya. Nah, oke teman-teman, sudah saya sharing 7 rahasia bahagia ala Harvard University dan bahagia tanpa syarat tadi ya Anda ya harus ubah gerak Anda, ubah arti Anda, kemudian ubah pilihan kata Anda serta ubah satu lagi yang namanya keyakinan Anda bahwa bahagia itu harus dengan syarat. Padahal enggak loh. Jadi bahagia itu internal, Anda cukup bersyukur, sabar, terima kasih Tuhan, ya Anda akan langsung ini. Last but not least, saya akan mau share nih. 3 pertanyaan yang membuat kita jadi positif. Secara mental, bukan secara kondisi COVID negatif aja terus. Begitu Anda mengalami sesuatu hal, Anda tanya, apa yang saya syukuri dari atau karena kejadian ini? Kalau kita tanya, apa yang saya syukuri dari atau karena kejadian ini? Masih ingat Batung Desa ini tukang tanya? Dengan tanya, saya mendapatkan jawaban. Jadi, makanya saya nanya, apa yang saya syukuri dari atau karena kejadian ini? 3 pertanyaan aja untuk ngehack otak kita, untuk memprogram otak kita jadi bahagia, tapi bukan bahagia naif, tapi bahagia sejati. Siapa yang mau belajar ketik dong. Saya. Ayo ketik dong. Saya. Ayo. 3 pertanyaan yang akan membuat kita menjadi orang yang bahagia sejati. Nih, dahsyat luar biasa nih. 1, apa yang saya syukuri dari kejadian ini? Kak HK Walesa, bersyukur Pak masih bisa sedot napas gratis. Betul, coba Anda pakai masker oksigen 1 hari bayarannya berapa juta kon gitu ya. Sabar ya. Apa yang saya syukuri kejadian ini? Lanjut, yang kedua. Kalau bersyukur doang naif. Kita kan harus terus progres. Untuk itu, apa yang harus saya pelajari dari atau karena kejadian ini yang akan membuat saya menjadi lebih baik, lebih kuat, lebih sukses, lebih harmonis, lebih kaya, lebih sehat, atau lebih apapun yang membuat kita jadi lebih baik. Anda harus belajar apa? Kalau bersyukur doang, Anda tidak progres. Tidak bisa. Anda tidak mendapatkan makna positif dari yang diberikan pelajaran. Kita itu cenderung akan mengulangi sesuatu yang kita tidak simpulkan apa yang harus kita lakukan berbeda. Nah, kalau kita mengulangi kejadian yang sama, ya kurang bijaksana gitu loh ya. Hanya kuda yang jelek loh ya, tapi kalau yang bagus diulang-ulang lagi silakan. Jadi apa yang harus kita pelajari yang membuat kita menjadi lebih baik karena kejadian ini? Apapun terjadi. Loh, ditinggal orang yang Anda cintai, ya pelajarannya apa? Makanya sayangilah dia kalau masih hidup. Kalau sudah mati ya kamu apain ya tidak ngerti gitu loh ya. Oke, mari lanjut ini lanjut. Terima kasih Kak Romeo Hasaragis. Yang ketiga, lalu bukan hanya dipelajari, tapi lalu apa yang harus saya lakukan yang membuat saya menjadi ada 4 hal. 1, merasa lebih baik. 2, benar-benar jadi lebih baik. 3, orang banyak menjadi lebih baik. 4, direstui Tuhan. Banyak orang hanya merasa lebih baik, kena narkoba, lulak-luluk supaya merasa lebih baik. Tapi tidak benar-benar jadi lebih baik. Supaya Anda benar-benar jadi lebih baik, apa yang Anda lakukan? Orang banyak menjadi lebih baik. Jadi bukan hanya diri Anda, orang banyak lebih baik. Pak Tung, kenapa direstui Tuhan di nomor terakhir? Jadi teman-teman, kalau 1 sampai 3 Anda jalani, banyak itu pasti direstui Tuhan, menurut saya. Tapi kalau direstui Tuhan, belum tentu pertanyaan Tuhan yang mana. Banyak orang mengatasnamakan Tuhan, Anda anggap Tuhan. Saya ulangi. Banyak orang mengataskan nama Tuhan, Anda anggap Tuhan. Banyak pemuka agama, Anda anggap Tuhan. Anda mulai mengkultus individukan orang. Padahal dia masih manusia biasa, dengan penuh kemanusiaannya. Tentu saja dia punya ilmu yang luar biasa. Tetapi kembali lagi, dia masih manusia biasa nggak? Masih. Kalau Anda mengkultus individukan orang, kelemahannya 2. 1, apapun yang dia anggap Anda anggap benar. Padahal dia masih manusia, ya belum tentu benar. Mungkin lebih bijaksana, pengetahuannya lebih dalam. Tapi tidak pasti dia omong pasti benar. Termasuk Tung Desem ini, belum tentu benar. Saya masih manusia biasa, nggak perlu mengkultus individukan saya. 1. Kemudian yang kedua apa? Kelemahannya kalau Anda mengkultus individukan orang, begitu Anda kecewa, belum tentu orangnya salah. Oh, semua ajarannya dia dianggap buruk. Ketika Agim menikah lagi untuk kedua kali, apakah salah menurut agamanya dia? Enggak.
Tapi orang langsung prol. Anda enggak suka aja. Itu namanya the power of emak-emak, gitu ya. Emak-emak enggak suka, Pak, bahaya sekali. Power emak-emak ini luar biasa. Contohnya lagi, apakah ajarannya Hakim jadi jelek semua? Enggak loh. Tetap ajarannya bagus. Bahkan dia enggak salah. Apalagi ada salah dikit. Misalnya Mario Teguh. Mario Teguh ada salah dikit, waduh hukumannya luar biasa. Orang langsung prol. Apakah yang diajarkan semuanya belakang jelek? Enggak. Karena saya tidak mau mengkultus individukan orang atau menuhankan orang. Orang kok dituhankan? Janganlah. Orang tetap orang punya kesalahan, punya kelemahan. Even dia orang yang hebat sekalipun, tetap kita tidak mengkultus individukan orang. Jadi kita mulai tahu persis bahwa banyak sekali orang yang menuhankan dirinya sendiri atau demi kepentingannya dia dengan menjual Tuhan, kan gitu ya. Jadi kalau saya bilang 1, 2, 3 Anda penuhi, Anda merasa lebih baik, diri Anda lebih baik, orang banyak lebih baik, banyak direstui Tuhan. Direstui Tuhan belum tentu ini. Dan menurut ayat sebelah mana, Anda periksa dulu dong. Menurut ayat gini begini, tunggu dulu, situasinya apa? Boleh nggak Anda membuat ayat itu, Anda menafsirkan ayat sendiri? Nggak boleh loh. Ahli tafsir aja bisa beda-beda kok. Apalagi Anda, kita orang biasa. Jadi kalau ada ahli tafsir gini, cari yang ahli tafsir yang lain. Boleh nggak? Yang beda pendapat? Boleh. Jadi supaya kita jauh lebih bijaksana. Jadi kita betul-betul, yang dimaksud baik seperti apa. Jadi semoga bermanfaat kalau Anda penuhin apa yang Anda syukuri, Anda bisa menemukan yang bersyukur karena Anda tanya. Kemudian yang kedua, apa yang Anda pelajari supaya Anda bisa belajar. Yang ketiga, supaya Anda bisa lebih apa yang harus Anda lakukan yang membuat Anda satu merasa lebih baik, benar-benar jadi lebih baik, orang banyak lebih baik. Ini kan useful toh, dan direstui Tuhan sudah meaningful. Semoga bermanfaat. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Ibu Erlina. Silakan. Terima kasih Patung. Kita beri aplaus dulu buat atas sharingnya Patung. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga betul-betul dapat manfaat. Dahsyat. Ya. Ya. Nanti kami rencananya biasanya kami berikan produk-produk mereka supaya produk mereka juga nanti berharga ya. Kami sumbangkan lagi ke biasanya ke panti asuhan gitu. Panti asuhan khususnya yang disability begitu ya. Ya. Mereka juga membuat produk Patung. Jadi mereka buat kerajinan tangan, buat tas, buat masker. Nah, kami beli produknya itu dari mereka. Lalu nanti produknya itu kita sumbangkan lagi ke panti asuhan. Begitu. Jadi orang disabilitas pun bukan hanya sekedar minta sumbangan, tetapi memberikan satu yang namanya manfaat. Betul, betul. Mereka bisa berkarya. Mereka bisa berkarya dan mereka berasa berharga. Dengan berkarya itu merasa berharga seperti kita, gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Silakan, yes. Ya, terima kasih buat Patung Desem dan semoga kita bisa bertemu lagi di acara selanjutnya. Tetap sehat dan salam dahsyat buat kita semua. Terima kasih Patung. Terima kasih. Ya, kita beri tepuk tangan sekali lagi.